bayar ke Google sekian rupiah atau sekian ratus rupiah, tapi kan mahal. Seringkali mereka nggak klik doang tapi nggak konversi bisnis. Jadi buatku sih aku tidak menyarankan, karena pertama itu berbayar, kedua juga belum tentu pasti dapat bayar. Makanya kita ngandelin SEO. Nah ini kan di awal nih nomor 1. Diklik, nah udah pertama masuk, maksudnya top list di Google, udah gitu di websitenya trusted. Tuh, biasa ada video, tapi ya nggak harus animasi. Ini kan animasi nih. Ini video jadul banget loh, terus desainnya desain sendiri sampai logonya gepeng begitu. Terus ini juga karena Kelapa ngambilnya juga kalau nggak salah ya, ini nggak dibikin, tapi ngambil juga sih dari YouTube. Cuma ditambahin ini doang tuh, watermark di kiri atas. Nah, terus kenapa ini 3? Kenapa investor relation, corporate social responsibility, visit bla bla bla. Sebenarnya ini dibuat bukan sudah distrategikan, bukan. Karena pas beli template-nya udah ada 3. Jadi pas beli template-nya udah kiri, tengah, kanan, terus langsung mikir, ini isi apa ya? Ini lucu nih, bayangin ya. Ada CSR, corporate social responsibility. Jadi berasa corporate gede gitu loh. Kayak berasa Unilever Sinarmas sampai ada CSR-nya. Jadi pas diklik, sebenarnya sih dikonekin link ke Kita Bisa. Kayak ada rasa kerja sama Kita Bisa banget gitu loh. Padahal mah ya donasi juga 0. Ya kalau ngomong jujur ya, ini juga kadang lucu sendiri. Ini cuman hanya sebatas apa ya? Bilangnya gimmick. Cuman kayak ya CSR-an gitu loh. Terus juga ini nih. Ini ada template-nya bla bla bla. Terus di about, di menu about, ini sebenarnya sih lebih bagaimana kalian menjual perusahaan kalian aja. In the beginning, our company was engaged in manufacturing, bla 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 bla. Ini juga template, total ini template semua, tinggal diganti-ganti doang. Terus ini produk. Ini produk yang kita kerja. Sebenarnya gini, kalian harus paham kalau gue ini sebenarnya totally awalnya itu cuma jualan briquette. Briquette yang punya pabrik sendiri, sisanya nggak punya. Maksudnya produk-produk kayak Kopra segala macam kita nggak punya pabrik. Tapi lebih bagaimana kita memanfaatkan pabrik-pabrik orang yang bisa jualan tapi nggak bisa cari buyer gitu. Maksudnya yang bisa produksi tapi nggak punya buyer, itu yang kita manfaatkan. Nah, di produk-produk lain ini kenapa tetap harus dimasukin? Supaya buyer itu punya pilihan. Jadi jangkauan ke buyer itu luas. Kalau cuma jualannya briquette, itu kurang jalan. Kecuali kayak temenku nih, namanya ini temenku punya. Ini sebulan bisa 20 kontainer arang loh. Dahsyat juga ini orang. Baru juga, baru jalan setahun, baru belajar ekspor, belum nyampe setahun. Nah, terus lihat deh. Simple banget. Yang mana ya our product? Sebentar. Dia cuman arang. Tapi arangnya banyak. Sorry sebentar. Ini muat webnya. Tuh. Di sini dia ada coconut powder. Terus raw materialnya arang kayu, sawdust, briquette, hardwood. Jadi dia nggak cuma jualan briquette, karena dia tahu arang, ya sudah dia jualan semua jenis arang. Kalau yang gue kerjain itu bukan kayu, arang terus jadi semua arang, tapi malah jadi turunan produk-produk kelapa lainnya. Jadi dia nggak cuma jualan briquette. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sekarang? Ada mau nanya silakan nanya biar kita satu-satu kerjain nih. Ada nggak? Kok gue nanya boleh kok? Boleh. Tapi di luar website nggak apa-apa ya? Nggak apa, santai. Pertama kenalin kok, nama gue Rizky Okta panggilannya. Tinggalnya di Tangsel juga kok, kalau gue Ciputat. Deketan dong di kita. Iya kok. Gini kok, dari materi yang lu sampaikan tuh komprehensif banget kok. Udah
so far udah gue ikutin gitu, bagus banget dari awal sampai akhir. Website juga udah mulai running, sama supplier juga udah mulai fix, insya Allah gitu. Cuma ada dua kendalanya kok. Yang pertama kan Koko bilang untuk menentukan grade dari produk yang kita jual ya kok. Nah cuma si supplier gue ini kan gue nyarinya kayak yang lu bilang orang yang kita percaya lah, istilahnya saudara, yang biar ngumpulin di dekat petaninya langsung, kita ke saudara kita yang di sana. Nah memang kan produk gue tuh kentang diet kok. Nah di petaninya maupun supplier gue tuh bilang emang produknya cuma satu kualitasnya, dan itu kualitas terbaik gitu kok, ngomongnya gitu. Jadi gue nggak punya perbandingan grade gitu kok. Nah itu dari situ dampaknya kalau gue bandingin sama briket yang lu jual ya kok, kalau briket juga gradingnya gimana kok gitu, sama standar kualitas dari produknya tuh gue bingung nentuinnya ada cuannya enggak kok gitu. Itu pertama kok, sekalian ya kok. Yang kedua itu deketin customernya gitu loh kok, kayak Koko kan suka nge-share link gitu, nge-share customer ya, kontak segala macam pembeliannya. Nah sebenarnya gue bingung kok ngechatnya mulai dari mana gitu, terus mulai transaksinya gimana gitu. Terus Koko kemarin bilang di materi orangnya kita ajak ke Indonesia gitu, kita ajak ke pabrik segala macem. Nah ini masuk ke pertanyaan ketiga ya kok guys sekalian, kan masuk ke sini tuh gue ngertinya ketika kita ajak sini kita harus nge-serve dia ya, maksudnya melayani lah, ngajak jalan ke pabrik, ke pertaniannya, terus ngajak makan, anggap kayak keluarga lah, ke keluarganya. Nah itu gimana kok, maksudnya ya bukannya nggak mau keluarin modal, cuma untuk mengantisipasi kayak gitunya, maksudnya kita nggak tahu level buyer tuh, maksudnya dia direktur atau gimana memperlakukannya gitu kok. Soalnya kok kebanyakan 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya buat teman-teman juga tahu. Jadi kalau kita mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana kalau produknya itu kualitinya cuma satu? Nah, kalau kualitinya cuma satu, itu sebenarnya kayak briket. Jadi semua pabrik bilangnya grade-nya bagus. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya nggak semua produk sama. Jadi pasti minimal ada perbedaan antara satu produk dengan produk yang lain. Meskipun perbedaan itu dua-duanya tetap bagus, tapi harus tetap dipelajari perbedaannya di mana. Contoh, kentang yang tumbuh di Bogor sama kentang yang tumbuhnya di Purwokerto pasti kentangnya beda, karena unsur protein tanahnya beda dan lain sebagainya. Apakah size? Contoh lah kayak kelapa. Kalau kita bicara kelapa butir, kelapa di Jawa dan kelapa di Maluku sama-sama kelapa bagus, tapi size-nya beda. Kalau di kelapa di Maluku dagingnya lebih tebal-tebal, terus size-nya lebih gede-gede. Kalau di Jawa lebih kecil-kecil dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya harus dipelajari. Jadi kalau misalnya buyernya tiba-tiba punya variabel produk yang dia minta itu kayak size kecil, tahu jadi ngambil dari mana. Oh, dari Bogor aja deh karena size-nya lebih kecil. Jadi meskipun produknya satu, kualitasnya sama-sama bagus, itu tetap bilangnya apa ya? Itu tetap ada bedanya. Kayak gitu. Nah, kedua, kalau ada buyer, kayak kemarin gue suka kasih kayak kontak-kontak buyer gitu, mulainya dari mana? Sebenarnya sih simple. Itu juga tinggal kalau cara gue ya, gue tinggal kontak kayak, "Hai Mister, kayak gue dari company ini, gue punya supply gini dan lain sebagainya, gue dapat kontak lo dari internet." Dia ditanya dari internet, bilang aja dari salah satu forum bisnis gitu aja. Kalau dia tanya dari mana, bilang aja dari Alibaba kayak dari GoForward kayak, dia juga nggak gitu paham-paham amat kan. Nah, start dari situ mulai tuh ditawarin kayak lo ada permintaan kentangnya yang kayak gimana, gue supplier kentang, baru langsung jebret kasih foto. Jadi foto dan video itu sebenarnya penting banget loh untuk bisa attract buyer dan membuat buyer tuh stay ngobrol sama kita. Kalau kita ngobrol panjang lebar, tapi dia juga nggak tahu kan kita siapa, karena dia nggak punya gambaran. Yang kita harus tahu adalah buyer itu mau ngomong sama orang di luar negeri dari Indonesia ketika mereka tahu yang diajak ngobrol itu siapa. Kayak gitu. Jadi harus langsung jebret aja. Nih, lalu cari kentang. Ini gue punya kentang, kasih fotonya. Foto dari petani, kayak video, kayak bla bla, jebret. Baru nanti akan pembicaraan mulai berlanjut. Apakah nanti dia bilang mau start mulai dari berapa kontainer, kuantitinya berapa, dan lain sebagainya. Mulai perkenalan langsung share aja. Karena kan tahu dia pembeli kentang. Kecuali dapat nomor bule, terus kita nggak tahu dia mau apa. Itu susah.
Mister mau apa ya, masa gitu? Kan nggak lucu. Saya juga nggak tahu saya mau apa. Kalau kayak gitu jadi nggak bisnis, jadi kenalan doang, jadi temen doang kan. Jadi memang mesti udah tahu jelas dia apa, langsung jebret aja tuh the point. Nah yang ketiga, bagaimana apa intinya kalau buyer itu datang ke Indonesia? Intinya gini, ekspor itu bisa tanpa modal. Truly 100%, 1000% gue bisa aku itu nggak pakai modal, karena gue ngalamin. Nah, tapi ada tapinya nih. Bisa terjadi tanpa modal kalau pembayarannya semuanya bank transfer. Jadi kan payment ada dua. Ada letter of credit sama TT, bank transfer. Itu harus ke TT. Jadi larinya harus bank transfer. Kalau mau ekspor tanpa modal tuh harus bank transfer. Udah nggak ada cara lain. Jadi once dia datang ke Indonesia, fungsinya adalah supaya dia mau bank transfer. Jadi gini, ada dua payment di dunia ekspor yang sering dipakai. Yang pertama kan letter of credit, yang kedua bank transfer. Kita mulai dari letter of credit. Ada plus dan minusnya. Kalau kalian bisa bisa menerima payment letter of credit, plusnya adalah kalian bakal dapat buyer itu gampang. Karena menurut buyer, gue aman. Contoh ya, Okta ya, paling gampang. Kalau misalnya lu jualan kentang, terus gue beli. Kalau yang terjadi saat ini, kalau Julio, Bang Julio, gue pengen jualan kentang nih ke lu. Pasti gue akan nanya, lu punya toko di Tokped gak? Kenapa gue kayak gitu? Karena biar duit gue secure di Tokped. Sewaktu-waktu barang lu nggak nyampe, sewaktu barang-barang lu jelek, gue bisa klaim, uang bisa dibalikin sama Tokped. Makanya nih, sekarang nih, out of topic sebentar, tapi ini masih korelasinya masih nyambung. Kalian tahu nggak, seller Tokped dapat duit pas kapan? Pas barangnya udah di ACC. Sampai. Betul, pas orang si penerima barang ketik iya barang diterima. Kalau dia tidak bilang kayak gitu, 3 hari otomatis akan dibilang iya. Uang akan masuk ke seller. Konsep itu sebenarnya adalah konsep letter of credit. Jadi kita sebagai pembeli, kita taruh uang di bank, quote and quote Tokopedia. Ketika barang dikirim, kalau seller dapat duit kan ketika kita bilang yes, ya kan? Kalau letter of credit enggak. Kalau dikirim kan ada resi JNE biasa ya, kalau pakai JNE. Kalau letter of credit di dunia ekspor, resinya itu sebenarnya namanya bill of lading. Jadi bill of lading itu kalau di Tokopedia kan cuma difoto. Kalau kita quote and quote bill of ladingnya harus dikasih ke bank. Nanti bank baru cariin uangnya. Itu membuktikan bahwa kalian sudah beneran kirim barang. Nggak perlu direview. Kalau Tokopedia kan perlu direview dulu. Wah ini barangnya nggak bisa, jelek, minta uang balik, bla bla bla. Kalau diekspor nggak bisa. Barang udah dikirim selesai. Nggak peduli. Itu mau urusan kalian berdua deh, kata bank misalnya. Minusnya adalah si seller harus punya modal dulu untuk ngerjain barangnya terus kirim. Kan gitu. Di Tokopedia kan sama kan? Kalian mau pre-order aja, kalian bikin satu toko online, terus konsepnya nggak bisa beli sekarang, belinya pre-order. Tetap aja, kalian harus keluarin modal dulu. Nah, itu konsepnya LC. Tapi kalau konsepnya bank transfer, lu nih Okta sama gua, lu bilang, Bang Julio, gue punya barang, transfer, lu mau nggak? Oke, mau. Transfernya ke rekening gue ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana lu bisa meyakinkan gue untuk gue transfer ke lo? Sesimpel itu. Konsep yang sama yang akan terjadi ketika kalian nawarin ke buyer. Bagaimana lu bisa bikin si buyer percaya sama lu dan dia mau transfer. Konsepnya sesimpel itu. Poin plusnya adalah kalian bisa start ekspor tanpa modal. Minusnya adalah banyak buyer nggak percaya. Ya kan? Nah sekarang daripada kita ngurusin LC, kalau LC kan minusnya kita harus keluar modal sendiri. Kalau TT kan minusnya bagaimana bikin buyer percaya. Kalau gue mah udah lah lebih gampang gimana caranya bikin buyer percaya dibanding gimana caranya lu cari modal. Itu udah paling gampang karena gue udah nimbang-nimbang. Nyari modal lebih susah dibanding
lu bikin buyer percaya. Itu konsepnya sesimpel itu. Nah, itu kenapa harus tadi ada namanya website. Itu kenapa websitenya harus SEO-nya bagus. Kenapa website harus website yang bagus. Kenapa harus ada video, kenapa harus foto. Ya sebenarnya lebih bagaimana kalian meyakinkan si buyer aja. Nah, balik lagi, gue akui tidak ada buyer persentasenya kalau ada pun kecil sekali yang berani transfer tanpa visit. Iya dong. Gue karena lu nih Okta, gue transfer lu karena kita pernah nongkrong bareng. Sewaktu-waktu lu kabur, gue tahu rumah lu di mana. Makanya gue berani transfer. Kalau lu tiba-tiba kita ketemu misalnya di Instagram, lu DM, kok mau jualan dong, transfer ya ke rekening saya, gue langsung modus penipuan. Meskipun jualannya benar, iya kan? Itu kan asumsi orang. Nah, itu kenapa kalau misalnya kayak gitu, lu bilang, ya udah Bang Julio datang aja ke tempat saya kasih harga bagus nih. Nah, makanya dia datang. Pas dia datang, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bayar akomodasi? Ya dialah, enak aja gue yang bayar. Kecuali lu udah kasih gue 2 kontainer. Next lu mau ke Indonesia, gue yang bayar. Bener loh. Jadi ada yang pernah bayar gitu ya. Dia datang dari Dubai datang ke Indonesia. Terus udah gitu dia nanya, nanti tinggalnya di mana? Terus gue kasih dong hotel. Gue kasih yang Pullman di Central Park. Jadi kasih Pullman 2 hari, abis itu ke Semarang, karena pabrik ada di Semarang juga kan. Pas udah dikasih linknya kan, ini hotelnya Mister. Dia nyampe ke Indonesia, dia mau check in. Ini lucu nih. Pas dia mau check in, kok belum ada nama gue? Lah, emang lu belum beli? Kan udah gue kasih linknya. Kirain lu udah beli, terus lu kasih lihat, oh tinggalnya di sini. Terus gue bilang, Mister belum bisnis sama saya. Kalau Mister udah bisnis sama saya bayarin. Kalau belum mau bayar sendiri lah. Nggak apa-apa ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Karena kenapa kayak gitu? Meskipun kalian bayarin sekalipun, itu tidak mempengaruhi dia kalau dia harus beli dari kalian. Kenapa dia mau beli? Sebenarnya karena barang kalian bagus, harga kalian kompetitif, kalian orangnya friendly, responnya cepet. Itu lebih penting dibanding kalian bayarin dia makan, bayarin dia mobil gitu. Nggak perlu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kalau bayar datang ke Indo sekalipun, santai aja. Kalau dia datang 99% bisnis pasti deal. Ya, tinggal PR-nya kan, lebih gampang gimana lu tarik dia ke Indo dibanding lu cari modal, itu udah paling gampang. Makanya gue suka iming-imingnya gini Okta. Mister, pabrik saya di Semarang lo ada lo, ini deket lo sama Jogja. Gue kasih foto Borobudur, gue kasih foto Malioboro, kasih foto Parangtritis, mau jalan-jalan kan sekalian. Jadi 10 hari di Indo, 2 hari di pabrik, 8 hari jalan-jalan. Dan kadang enak loh kalau bayarnya enak ya. 8 hari gue ikutan dibayarin loh, bener. Sampai kadang-kadang kita ngobrol enak, gue pernah ngalamin tuh buyer datang ke Indo, belum deal sama gue, dia bawain iPhone 7 Plus. Dibawain 3, katanya buat nyokap gue 1, buat gue 1, buat cici gue 1. Itu gara-gara kita kalau misalnya dia kan suka telepon malam kan, terus suka video call. Jadi santai aja kalau ada buyer. Kalau ada, tadi ada yang komen nih, susah bahasanya. Serunya di situ. Gue bisa bahasa Inggris aja. Gue punya buyer orang Arab. Waduh. Habibi katanya Habibi. Gue juga kagak ngerti kan itu. Gue kira BJ Habibi. Dibilang Habibi. Gue terus udah gitu, gue cuma tahu kayak ente Bahlul. Gue cuma taunya kayak gitu doang. Jadi ya udahlah, ajak seru aja. Jadi ngomongnya guanya yang bisa bahasa Inggris dia nggak ngerti, udahlah kita berdua jadi sama-sama bego aja, itu paling asik. Itu serunya, tenang aja, menjadi pengalaman kalian kok. Nih lanjut sedikit, mulai dari web tadi
kalau misalnya teman-teman pengen kayak bikin web bagus gimana sih, terus kalian nggak perlu orang yang ngerti IT dan lain sebagainya, ini kalian buka, berpengaruh, nama website kalian itu sangat berpengaruh terhadap barang yang mereka akan cari. Kalau gue tadi Universal Coco, artinya kan coconut product from Indonesia. Lihat deh, di dalam website gue itu sebenarnya banyak banget kata-kata coconut product. Jadi SEO-nya naik. Ya nanti kalau teman-teman yang digital marketing bisa bantu teman-teman yang lain lah. Jadi di rumah web ini, kalau kalian misalnya jualan apa ya? Jualan potato gitu ya, jualan potato. Ya, balik lagi. Kalian mau fokus di kentangnya aja, atau kalian mau fokus ke teman-temannya si kentang? Teman-temannya si kentang apa aja sih? Okta, gue nggak ngerti. Apa ya, maksudnya satu family gitu lah. Kalau gue kan sebenarnya daerah Jawa Tengah kok, jadi kentangnya karena cuma satu, di sana tuh penghasil wortel, ada salak, ada kol, ada cabai, kayak gitu kok, kayak gitu. Betul tadi makasih kok penjelasannya. Makanya kalau yang kayak wortel segala macam itu kan temennya si kentang. Jadi cari yang temenan, jangan kentang sama minyak sawit udah gak nyambung. Pasti bayar tahu lu trading udah pasti. Kalau kentang dan teman-temannya, kalian bisa mendeskripsikan mungkin itu di dalam Indo vegetable, misalnya kayak gitu. Whatever it is, tapi nama domainnya harus nama yang ada tuh, keren juga tuh. Wih, iseng-iseng cari, kok nggak keluar sih? Sorry. Bentar. Jadi misalnya contoh Indo vegetable, dicari dulu tuh apakah nama itu ada atau enggak. Jadi nyarinya lebih ke bingung ya. Bingung pakai Google Map nih. Tapi untuk cara mempromosikan bisnis kalian bisa pakai ini nih. Habis beli domain dan hosting, ada namanya Team Forest ini tuh lebih kepada marketplace. Dia mungkin kayak Tokopedia, tapi isinya adalah template website. Nah, misalnya contoh ya, kita ngambil si jangan Okta lagi ya, bosen. Ada yang lain nggak? Contoh biar kita sama-sama mikir, bosan Okta mulu. Kopi, oke, bentar. Rempah-rempah. Oke, kopi sama rempah-rempah itu dulu. cengkeh tuh, cengkeh. Ya. Oke. Indonesia negara kedua terbesar. Udahlah, itu kan rempah-rempah. Gimana? Oke, jadi
gini, rempah-rempah dan kopi. Nah sekarang template-nya bisa dicoba dulu. Kita kayak coba ya. Coffee ya in WordPress, carinya yang in WordPress, gampang desainnya. Nah keluar kan nih. Kalian bisa lihat nih sales. Jadi tuh sales. Jadi kalau salesnya makin bagus, ya artinya makin banyak yang beli. Tapi tergantung, ini kan preference, bagus atau enggaknya. Bentar ya. Share ini. Jadi share seluruh layar. Lik kok nggak bisa di-share sih, Lik? Layarnya puyeng nih. Jawab dong. Jangan doang. Bisa nggak? Ya udahlah nggak apa-apa. MacBook kayaknya sama Google Meet berantem, sama Google berantem deh. Jadi tadi gue udah buka salah satu, kan kayak gini nih. Kok boleh nanya nggak kok? Bentar. Boleh. Kok gini? Sorry masih di luar. Ini terkait buat web. Kan punya ada CSR segala macam. Nah ini kembali lagi untuk bayar trust sama kita. Karena kan kalau misalnya CSR itu kan udah seperti perusahaan gede. Kalau kemungkinan kalau bayar lihat website kita memang proper gitu, itu daya tarik tersendiri atau gimana kok? Soalnya Tengkulak dulu kan main kan, tapi sedangkan apakah Tengkulak itu mau di aku bahwa ini punya aku gitu, itu kan agak jadi bermasalah juga tuh kok. Tapi kalau emang bayar emang tertrusted dari website tuh kemungkinan bisa nggak sih? Nggak, oh ya. Ngaku-ngaku. Ya makanya itu makanya istilahnya dia bilang gue yang banting tulang, banting ranjang, banting dompet gitu ya, kok tiba-tiba diaku. Tapi lebih tepatnya gini Pak, kayak saya kerja sama gitu ya. Saya mau bantu Bapak untuk ekspor, atau misalnya saya mau ekspor tapi pakai produk Bapak, whatever lah. Nanti kalau misalnya dibayar datang, bilang Pak ini bayar datang, nanti saya coba jelasin aja ya di tempat Bapak, kayak gitu lah. Dan itu kan memang tidak bisa dipukul rata ke semua orang. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Tinggal kita lihat aja. Kalau orangnya slow terus bodo amat mah, ya udah santai aja. Tapi kalau orangnya agak sedikit ribet ya tinggal gimana kalian bisa nego dan ngobrol-ngobrol santai lah kalau mereka. So, makanya kali ini tadi kalian buka di Team Forest. Coba deh, kalian yang pakai laptop bisa iseng-iseng buka di teamforest.net. Terus contoh ya, tadi kan gue ada klik di satu template gitu. Dia sebenarnya barista ini sebenarnya nama developer. Nama developernya barista, terus dia bikin beberapa template. Misalnya kayak gini, template-nya ada main home, metro, dark home. Ini beda-beda nih guys. Untuk template-nya. Jadi kalau diklik gitu ya. Kalau diklik beda. Tapi balik lagi, kalau udah ada menunya kayak gini, ini sebenarnya lebih kepada cafe. Jadi template cafe yang kita cari itu bukan yang cafe. Yang kita cari itu yang Yang kita cari itu yang company profile. Gitu. Jadi sebenarnya itu cuma buat referensi aja. Kalau kalian tidak ketemu template-nya, terus cari, itu serunya tuh di situ. Ini contoh, ini coffee ya. Bisa tulis gini, company in WordPress. Kalau kalian mau lihat yang bagus atau enggak, gampangnya gini. Kalian ke bestseller. Tuh, lihat ini banyak ya. Nih.
Kalian bisa ke bestseller, mungkin yang paling atas nih, yang paling laku. Terus kalian klik lagi. Nah, si Kalias ini sebenarnya adalah developer. Jadi dia sebagai toko lah, penjual. Nah, banyak nih, ada main demo, Glass Store, medical. Jadi kalau kalian lihat template itu sambil diimajinasiin, sesuai nggak sih sama gaya kalian, sama kayak karakter kalian, lebih pada ke sana. Misalnya contoh yang paling umum, ini nih. Diklik lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal imajinasiin aja. Tinggal berimajinasi. Oh, ini nanti taruh ini di sini nih. Oh, ini taruh ini di sini. Apa aja sih yang konten-konten kalian mau masukin? Gitu. Nanti kalau kalian sudah oke, kalian bisa purchase. Sebenarnya sih itu one time fee. Jadi kayak pembayaran sekali seumur hidup. Udah kalian udah punya website seumur hidup, itu udah nggak perlu develop lagi, nggak perlu apa-apa lagi dibanding rumah web. Terus rumah web ada tuh website yang bayarnya 100.000 per bulan kan. Mendingan beli aja. Beli kayak tadi 500.000 udah selamanya. Kalau kayak beberapa kayak niaga sih, cuman kan kalau kalian mau bisnis panjang, malah ujung-ujungnya nanti lebih mahal dari kalau kalian beli. Jadi lebih murah kalau pembayaran di depan doang gitu. Jadi once kalian sudah punya hosting, kalian beli template, nanti paling gampang sih kalian itu nggak perlu develop sendiri. Kalian tinggal develop pakai, ada yang bisa ngegabungin nggak antara hosting, domain, dan template. Tapi nanti kalau udah jalan jadinya kayak gini. Sebentar. Ini universaltoko.com. Dia ada admin page-nya nih. Nah, jadi kalian kalau yang mau ngedit itu dia sebenarnya ada admin page atau halaman khusus admin yang nanti fungsinya adalah kalian bisa gonta-ganti nih. Misalnya contoh ya, visit site. Aku buka di tab yang lain. Misalnya contoh di page halaman home. Nih kalian jangan pikir ini susah loh, ini gampang banget sebenarnya. Asal kalian mau ngulik mah bisa. Nah, 3, 4. Sebenarnya innovation. Jadi tuh integrity misalnya diganti jadi misalnya ya, jadi integritas, di save, update. Ini kan masih di refresh dulu sebentar. Tuh di integritas, balik lagi deh. Terbaik banget lagi. Integrity, save, update. Tuh tinggal makanya yang penting adalah kalau kalian mau bikin website, kontennya harus menarik nih. Tuh, ya gitulah, tinggal ngedit aja sebenarnya. Foto, kalian bisa plus nanti upload, select file, gitu. Jadi sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang susah. Kalian mau pelajarin 1 hari 2 hari juga pasti udah paham. Nah, udah sampai sini udah ada mau nanya lagi belum? Saya mau nanya. Kok saya kan kok Saya kok mau nanya Sabar. punya supplier. bagus Kak tuh, Pak. Mau nanya. Sabar. Balik gimana nih balik? Enggak,
di message saja, di message nanti baru dibukain dia satu-satu. Kalau tabrakan sampai besok juga kita begitu terus lagi. Mana siapa dulu? Coba deh dia chat aja dulu. Ya Mbak Ade tuh boleh. Saya mau ini apa ekspor rencananya ekspor gula semut. Saya katanya kalau ekspor makanan gitu yang masuk ke mulut manusia harus ada apa sih izin-izinnya apa aja gitu. Terus bikinnya kemana gitu. Kalau yang makanan itu sebenarnya juga kita kalau boleh dibilang ya, kita tidak bisa mengasumsikan satu produk ini harus punya sertifikasi A, B, C, D, E, F, G, itu nggak bisa. Tapi minimal ada namanya FDA approve. Jadi FDA approve. Nah itu minimal harus punya itu. Nah sisanya kalau misalnya kita pengen ekspor ke sebuah negara, sebenarnya sertifikasinya juga beda-beda. Contoh ya, kalau kita mau impor lah, artinya Cina mau ekspor, kita impor di sini. Kan kita minta produk sana untuk lisensi SNI. Misalnya untuk beberapa produk mainan. Sebenarnya si Cina kan juga nggak tahu kalau harus ada produk esensi, harus ada BPOM, kalau makanan dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu urusan si buyer. Itu kita ekspor, kita impor makanan dari Korea. Itu kan nggak bisa dijual sembarangan karena keharusan untuk kita jualan makanan di Indonesia harus ada BPOM. Nah, yang ngurus BPOM kan bukannya si eksportir di negara sana. Yang ngurus kan kita, karena kita yang beli, kita yang tahu market kita sendiri kan. Itu, tapi minimal memang sudah FDA approve, artinya mereka sudah beli itu minimal udah standar, produknya udah layak. Misalnya kalau sertifikasi dan lain sebagainya itu biasanya urusan mereka. Udah ya, aman ya. Bentar. Ngelek kayaknya si Mbak Ade ini. Banyak dong. Boleh, Bang Abdi. Iya, nih mau nanya nih Pak Julio. Boleh, Pak. Kalau Commute. Kalau Google Set bisa worth it nggak? Google Set maksudnya? Yang kan ada web Google itu yang tidak berbayar itu. Oh, benernya sih asal nggak ada, kayak contoh lah ya, ini mirip sama kayak Wix, ya kan? Asal nggak ada Wix.com-nya itu nggak masalah. Iya. Karena bayar tuh jadi tahu, mau bisnis ratusan juta, websitenya gratisan. Itu kayak gitu. Saya malahan sporadis nih, Pak. Pengalaman sharing aja, sporadis. Jadi saya lihat kan ada di web, misalnya saya produk, misalnya nih saya mau ekspor VCO nih. Saya lihat, saya cari browsing di internet kan, di Google. Saya cari yang VCO, keluar semua yang ini yang terkait dengan VCO. Itu kan mereka web biasanya kan interaktif tuh. Ada ininya, ada chatting WhatsApp-nya. Saya catatin satu-satu karena belum. Jadi rencananya memang kalau udah deal sekali baru saya bikin web gitu. Untuk tahap sekarang saya sporadis saja. Ada yang respon tapi belum serius gitu, belum. Tapi udah ada yang satu yang udah saya dengan pola seperti itu, ada yang dia seriusin minta sampel. Betul. Jadi sebenarnya sih memang kalau yang paling bagus, jadi gini, ketika kita bicara bisnis kan itu harus ada konversi, terus juga ada namanya funneling. Jadi ketika contoh ya, funneling itu artinya gini, kita nggak tahu bayar dari mana, tapi dia harus, misalnya dia funnelnya adalah masuk ke Google dulu. Pasti kalau misalnya bayar itu nyari ke Google pertama, terus dia cari di keyword VCO from Indonesia, wah keluar kan website. Nah, PR-nya yang pertama adalah bagaimana website kita itu masuk di situ dulu, masuk
di SEO-nya atau misalnya di top 1, top 2, top 3-nya dulu. Karena jangankan buyer, kita aja kalau nyari sesuatu di Google nggak mau ke page 2. Jangan, meskipun satu page itu ada 10 website. Nggak mungkin kita bukain sampai ke website ke 10. Biasanya cuma 1, 2, 3. Iya. Ya kan? Nah, PR-nya bagaimana website kita di 1, 2, 3 minimal di situ dulu. Nah, selanjutnya ketika dia masuk ke dalam sebuah website, itu kan nanti dia akan lihat websitenya bonafit atau enggak. Kalau misalnya di nomor 1 tapi websitenya nggak bagus-bagus sama juga, dia pasti keluar, dia cari yang kedua. Jadi ketika kita masuk di top 1, 2, 3, kita harus make sure bahwa buyer stay di situ. Buyer tetap stay dan dia tetap ngelihat, oh websitenya interaktif ya, oh websitenya asik ya, ada video. Jadi kalau ibarat kata ya, buyer masuk ke sebuah mall, habis itu dia ke sebuah toko. Wah, di tokonya ternyata lebih asik dibanding mallnya sendiri. Wah, dia akan belanja habis di situ. Nah, selanjutnya dia kan harus konversi jadi bisnis. Minimal dia ada questioning, dia bertanya, minta sampel dan lain sebagainya. Itu tidak bisa cuman dari kontak us. Jadi kalau misalnya di website itu kan ada kontak us. Ini nggak ngefek sebenarnya. Meskipun ada, tapi persentasenya tidak banyak. Yang paling banyak itu sebenarnya di WhatsApp. Gitu. Karena ini dibukanya di web, jadi mau nggak mau dia harus punya web WhatsApp si bayarnya. Tapi kalau misalnya dia buka website itu di handphone mereka, itu otomatis langsung ke direct, langsung ke direct ke WhatsApp kita, ke WhatsApp mereka. Nanti langsung ada template. Nah, template-nya kayak gini nih. Bentar, aku share sedikit. Bentar. Kita bisa set kok. Kita mau template kayak apa? Ada di ini ada. Jadi ada namanya click to chat. Jadi di connect-nya ke nomor ini. Terus pas dia klik WhatsApp-nya nanti langsung keluar tuh. Untuk mereka quote and quote bertanya tanpa harus dia ngetik. Karena ngetik itu sebenarnya dia punya opsi untuk, misalnya contoh ya, pas ngetik nggak jadi ngetik nanti cari lagi yang lain. Jadi konversi bisnisnya itu harus cepat, masuk ke Google masuk ke website interaktif dimanjain dulu di websitenya, stay di situ, konversi ke WhatsApp. Di WhatsAppnya juga harus siapin template. Jadi dia cuma tinggal ketik sun atau dia klik sun, cepat. Nah, di situ baru kita baru berantem tuh di situ tuh. Intinya kita udah giring mereka ke sana. Kalau kita tidak menggiring si buyer ini masuk, nanti bayarnya lempar-lemparan. Meskipun ada bayar juga, wah. Meskipun dapat paling nggak banyak. Kalau udah digiring, tiap hari inquiry-ku ada 5 kali. 5 buyer. Kayak gitu. Update. Seru lah ini. Yes, lumayan sih. Kemarin saya pakai pola saya ini Pak Julio. Ada 10 kan saya webnya itu kan. Terus ada yang sekitar 8 interaktif. 2 yang respon. 1 minta sampel, 1 belum. Masih saya follow up terus pakai WA kan. 1 respon itu kemarin itu kan ke Brazil. Saya kirim sampelnya ke Brazil. Tapi pertamanya sih harganya dia bilang nggak masuk. Saya bilang gini, percaya aja. Saya bilang ini apa namanya untuk bikin percayaannya si calon buyer. Saya bilang ini salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Saya bilang aja gitu. Oke, sampel kata dia. Memang mesti confident loh. Itu memang harus se-confident itu. Jadi kalau kalian bilang bahwa I am the best manufacturer, yes, harus dibilang seperti itu. Karena kan gini, the best atau enggak kan itu preference masing-masing. Ya, kalau menurut aku saya the best, kan gitu, simpel lah. Jadi kok company-mu gini, ya katanya the best. Menurut saya kemarin itu nggak closing itu, waduh kena lose ini, nggak win kita nih. Tapi akhirnya begitu saya sampaikan seperti itu, oke Pak, kirim sampel kalau gitu. Oke, tinggal tahap selanjutnya kalau udah sampai, udah dia terima, tahap selanjutnya ya nego harga ini. Nanti perlu belajar sama Pak Julio lah.
biar closing harganya yang bagus gitu. Aman. Keren Pak Abdi, sebentar lagi nih. Ini tahapnya udah mulai dekat. Biasa gitu tuh. Engagement, dapat bayar, nego, ngomongin harga, ngomongin dokumen, nanya udah nyampe mana, PT, bla bla. Wah, biasa itu bentaran closing. Satu lagi mengenai PT gimana tuh Pak Julio? Kan Jadi katanya bisa dipinjam PT-nya Pak. Jadi ini banyak yang salah kaprah nih tentang peminjaman PT. Jadi gini, sebenarnya PT yang aku akan pinjamkan itu bukan PT yang bisa ekspor segala produk. Tapi PT yang dipinjamkan adalah PT sebagai receiver, penerima uang. Oh iya. Itu dulu. Nah, kalau misalnya sudah terima uang itu akan didistribusikan kepada yang punya project siapa, misalnya ke Pak Abdi, ya sudah, uang itu akan masuk ke Pak Abdi. Misalnya Senit tidak punya dokumen untuk ekspor VCO dan minyak virgin ini, ya sudah, ketika dia ekspor tetap pakai under name. Jadi teman-teman kadang-kadang suka keputar-putar tentang peminjaman PT dan under name. Under name itu sebenarnya sebuah hal lain. Kalau kita mau ekspor terus ternyata tidak ada license, kita betul pinjem PT untuk lisensinya saja. Tapi PT adalah PT sebagai receiver. Jadi kalau ditanya, kok PT-nya bisa ekspor cengkeh enggak? PT bisa terima duit, tapi mau ekspor cengkeh lu tetap mesti pinjem PT orang lain. Oh gitu. Berarti sifatnya gini ya Pak Julio ya. Kalau misalnya buka LC nanti atas nama PT-nya Pak Julio gitu maksudnya. Karena kalau tidak ada PT nggak bisa di account aja gitu. Betul. Oke, sip. Jadi makasih Pak. Ya. Kalau mau nanya boleh nggak? Clinton ya? Iya kok. Aku mau tanya kok. Sebenarnya sorry ya bro, gua potong tadi. Perkenalan dulu kok. Nggak apa-apa. Aku Clinton dari Kelapa Gading kok. Pertama, aku mau nanya nih. Aku kan umurnya masih 19 tahun ya kok ya. Bagaimana aku meyakinkan seorang buyer untuk bisa closing sama aku kok? Itu kan pertanyaan yang, waduh, masa gue datang, gue dari Arab ya kan, datang, wih bocil gitu. Apakah gue harus berbohong, ini punya bapak gue gitu kan, gue juga nggak tahu kan. Nah itu jadi yang kedua ini pertanyaannya kok, aku nih sama ini resell barang dari Facebook Group kan. Satu, kebetulan waktu itu kuliah di luar negeri sempat kirim ke Indonesia. Nah pengalaman aku kalau di Facebook Group itu rata-rata tuh ada supplier dari desa lah. Kemarin ini sempat supply beras ke Bulog. Pas aku tahu Bulog langsung aku cancel kan, soalnya ngeri. Tapi kalau di Facebook Group itu gimana kita cari tengkulak yang terpercaya, supplier yang terpercaya. Kayak apalagi dalam COVID begini, kalau saya datang ke pabrik gue nyari duit, tahu-tahu kena COVID kan tidak lucu juga ya kok ya kan. Nah jadi yang terakhir kok gimana sih cara menghandle produk yang retur kok? Kalau misalnya contoh, aku kan pernah ikut Go Export ya, yang furniture kayu itu dia bilang kalau ekspor tuh ribetnya apa? Kalau dia kirim kayu, lecet dikit bisa diretur. Nah itu kita ngurus ke suppliernya gimana itu kok? Oke. Jadi gini Clinton, yang pertama kalau misalnya dulu kan aku ekspor di umur 18 tahun, ya kan, 18-19 lah. Pas dia datang, bocil. Justru itu enak tuh, ini Okta harus denger ya. Bilang, Mister, gue masih kecil, jangan gue yang bayarin, lu yang bayarin lah, gila. Siap kok. Gitu. Justru itu aslinya. Dia bilang, lu jadi kayak anak, lu umur berapa? 18? Biasa gitu, suka curhat dia Clinton. Anak saya umur 25, nggak ngapa-ngapain. Tapi kamu hebat nih umur 18, 19 ya gitu. Jadi sebuah apresiasi baru kan. Dan juga sebenarnya kalau misalnya dibilang, emang ini kok bisa punya pabrik? Ya kalau aku sih ngakunya gitu, this is family business. Sekarang saya yang handle. Sesimpel itu aja, nanti dia nanya family business, kalau ceritain aja dari kakek moyang, punya istri, punya nenek, wah biar dia pusing. Udahlah, dia pusing kita pusing kan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah, kalau misalnya di Facebook Group, sebenarnya yang aku cerita itu bukan untuk cari seller, atau bukan untuk cari tengkulak, tapi di Facebook Group itu sebenarnya bagaimana untuk cari buyer. Jadi kalau tengkulak jangan cari di online, karena itu udah pasti ketahuan kalian akan dibohongi, udah pasti, karena ketemunya aja online. Tapi kalau cari seller itu paling bagus sebenarnya
kalau punya relasi, teman punya teman, tante punya teman, om punya teman, papa punya teman punya adik, kayak gitu loh. Itu jauh lebih relevan, jauh lebih trusted, dan juga dia bisa jagain gitu, karena ada si orang ketiga ini yang tanda kutip bilangnya apa ya, menjadi guarantor sebagai orang yang memberikan garansi, ini gue udah kenalin supplier, supplier lu jangan macem-macem nih, temen gue juga nih. Jadi ada efek gitunya kayak gitu. Makanya buatku itu bukan sesuatu yang bermasalah sih, santai aja. Mau nanya bayar Bro, saya mau nanya kok. Halo. Saya mau nanya dong. Kalau saya mau nanya ini kok. Jangan lupa dong. Felix lu kacau nih Felix. Tadi yang produk retro jadi gimana kok? Oh, produk retro. Produk retro. Bentar, Chan. Abis ini lu, Chan. Nih. Produk santai nih. Udah, lu juga di-mute musiknya. Jadi waduh, kacau nih. Jadi produk retur sebenarnya gini. Itu sering banget buyer itu cuman mau cari gara-gara. Itu banyak banget. Jangankan buyer baru, existing buyer yang aku punya aja itu sering cari gara-gara. Jadi dia bilang, barang lu jelek nih. Kayak contoh ya, kan kita kan kayak ekspor briket lah yang paling sering. Ekspor briket. Terus dia bilang, briket lu pas dibanting pecah nih. Dalam hati gue ya dibanting mah pecah. iPhone lu aja sih gue banting, pecah juga. Jangankan briket gitu loh. Laptop dibanting juga pecah. Nah, menurut mereka kualitas yang bagus kalau briket itu pas sudah dinyalain banting nggak pecah. Ya udahlah, kalau cuma 1 kali 2 kali mah normal, tapi kalau dibanting 10 kali ya pecah juga. Terus dia suka bilang, ini miring nih potongan, ini ribet lah. Sebenarnya mungkin ada 2 opsi lah. Yang pertama mungkin benar itu barangnya rusak. Yang kedua mungkin dia cuma pengen nego untuk di next container. Di kontainer selanjutnya dia pengen nego. Nah, kalau misalnya di kontainer di opsi pertama barangnya jelek, dia minta retur, sorry itu saya nggak bisa. Totally nggak bisa. That's why uang yang kalian harus terima itu 100% di depan sebelum barang itu kalian rilis. Jadi ketika misalnya contoh nih, Clinton, lu kirim barang, kan keluar tuh bill of lading. Nah, kalau kita asumsikan pembayarnya bank transfer. Ketika bank transfer, itu kan kalian dapat 50% di depan. 50% itu harus dibayarkan, baru bill of lading itu kalian kasih ke mereka. Karena itu adalah surat sakti untuk ngeluarin kontainer. Kalau misalkan kalian sudah kasih BL-nya, terus 50% belum dibayar, mati kalian, pasti selesai. Itu makanya dibilang ekspor rugi, bla bla bla, karena tidak ada pengetahuan itu. Ditekan bayar sedikit, pecah. Jadi kalau misalnya kayak contoh, yang teman-teman gue juga ya, pemain-pemain furniture rotan gitu di Cirebon. Mereka kalau misalnya mau ada retur, artinya negosiasi mereka nggak kuat sama buyer. Buyer itu, ya dapat bayar mah dapat. Tapi kan ngapain dapat bayar yang ujung-ujungnya belakangnya jadi rugi. Kayak gitu. Jadi memang negosiasinya harus kuat di depan. Kalau ada retur nggak bisa. Berarti kalau next kontennya gue diskon gitu. Oh, berarti di kontrak kita harus menuliskan tidak bisa retur ya? Sebenarnya klausul itu kalau ditulis malah kalian bisa lepas, bayarnya bisa lepas karena bayarnya takut. Tapi biarin aja, itu biarin berjalan. Yang penting kalian secure uang 100% di depan sebelum kalian rilis bill of lading. Itu kalau bank transfer. Berarti prosesnya gini ya, kok dia DP 50% kan, kita produksi, terus pas kita udah bill of lading, ketika udah nyampe di pelabuhan, udah jalan, dia harus DP 50%-nya lagi. Dia bayar sisa lah. Dia bayar sisanya. Jadi ini yang kalau kalian pernah, jadi gini, buyer sama kalian akan ngadu siapa yang paling kuat, siapa yang tetap pegang pada prinsip. Jadi gini, gue pernah ngalamin satu kejadian seru ini, seru banget.
kalau nggak salah barangnya nyampe Dammam ya, nyampe Arab. Sama bayarnya, ini barang gini, bill of lading udah di tangan. Gue minta pembayaran 50% sisa untuk bayar ini bill of lading. Jadi gue kasih scan lah. Kalau scan mah nggak apa-apa, dia nggak bisa ngeluarin juga, harus asli. Gue bilang, Mister, yang asli udah di tangan gue, barang bentar lagi, 3 hari lagi nyampe. Mendingan lu transfer sekarang. Karena ngirim pakai DHL aja bisa 2 hari. Jadi pas banget tuh, kontainer nyampe, lu bisa keluarin. Terus dia bilang, nggak bisa, gue harus ngecek dulu kontainernya. Wah seru nih. Nggak bisa Mister, lu harus bayar dulu 50%-nya. Sampai akhirnya bayarnya juga insist. Dia bilang, gue nggak akan bayar sisanya yang kalau lu belum kasih bill of lading. Wih seru. Gue sampai bilang, nggak akan gue kasih bill of lading kalau lu nggak bayar. Ngadu kan tuh. Gue pikir gini, udah nggak apa-apa, satu bayar ini lepas deh. Daripada jadi penyakit, udahlah. Satu customer yang penting udah dapat dulu cuan $2.000 minimal kan. Mau dapat lagi kayak enggak, kayak urusan belakangan. Nah, barang nyampe. Ketika barang nyampe, sebenarnya pelabuhan di sana atau pelayaran itu cuma bisa kasih batas waktu 7 hari. Ada pelayaran cuma ngasih 3 hari, namanya demurrage atau detention. Jadi detention adalah waktu yang dikasih sama pelayaran untuk kontainer itu dikeluarkan dari pelabuhan. Kalau dalam waktu 3 hari tidak dikeluarkan, kontainer itu akan dipinalti, per harinya dicas. Berapa ratus dolar. Sama bayar gua di Dammam, sengaja Clinton didiemin. Barang nyampe didiemin. Terus dia bilang, bayar nih, cepet nih, gue udah kena denda nih dari pelayaran. Terus gue bilang, lu bayar dulu 50%-nya. Nggak bisa, lu kasih dulu. Terus gue bilang, asik nih, kan lu yang diuber-uber. Sama pelayaran sana, kan urusan gue udah selesai di sini. Lu bayar dulu 50%. Dia berpikir, dengan dia neken gue dengan cara seperti itu, gue bisa kasih bill of lading-nya. Tapi buat gue gini, gue udah ngomong ke diri gue sendiri ya. Nggak apa-apa, ini bayar 1 kali transaksi, sisanya go out lah, lu pergi aja. Intinya gue tetap pegang pada pendirian gue, kalau 100% harus pembayaran sebelum gue rilis BL. Sampai lu tahu nggak, itu pernah kena detention atau penalti dari pelayaran kurang lebih hampir 70 juta. Seru tuh. Jadi dia harus bayar 50% gue plus 70 juta. 70 juta rupiah lah kalau di total. Bayar ke pelayaran. Wah, marah-marah dia. Mencak-mencak itu mah. Gila, gue gak bisa sama lu lagi. Dia bilang, ya sudah, gak apa-apa. Pas dia coba, ternyata barangnya bagus. Dia order lagi juga tuh. Jadi tenang aja, santai aja. Itu cuman buat cara dia neken kalian aja. Kalau kaliannya lembek, wih, gak bisa di bisnis ini. Gak bisa. Lawan kalian itu lawan businessman internasional. Jadi kalian harus punya keyakinan. Intinya gini, kalau kalian udah tahu step-stepnya dan celah-celahnya di mana, kalian mau dari background apapun, itu jadi nggak masalah lagi. Kayak gitu. Ini aku bacain ini aja ya. Bacain pesan aja dulu ya. Soalnya di pesan banyak banget yang masuk. Oke, sip kok. Thank you ya kok. Sama-sama. Boleh nanya? Ya boleh deh, Chen. Oke. Chen. Jadi kemarin ini gue ketemu sama supplier nih ya. Terus kita udah ngobrol-ngobrol. Mungkin karena ini gue juga dapat dari punya kenalan lagi. Karena gue masih baru, jadi ngomongnya gini. Kalau misalkan gue udah DP ke dia, jadi dia siapin tuh barangnya. Nah, terus dia kirim ke gudang gue gitu. Bukan ke pelabuhan, dia kirim ke gudang gue. Terus kayak besoknya at least harus gue transfer sisanya gitu kok. Jadi kan 50% buat nyiapin barang, gue udah dapat dari si buyer kan. Tapi setelah nyampe ke gudang gue harus lunasin 50% ke si supplier. Padahal kan gue belum kirim itu ke pelabuhan, belum itu buyer juga belum kirim sisanya. Nah itu gimana tuh kok? Biasa kalau jadi gue harus bermodal lagi dong, maksudnya nutupin gapnya itu loh. Jadi sebenarnya gini sih, kalau buat gua itu lebih enak. Contoh misalnya kayak gini, kan lu udah dapat DP dulu nih dari buyer, artinya buyer itu udah nggak mungkin kabur. Itu udah pasti project 100% pasti jalan. Karena dia udah dia down payment 50%. Nah 50% sisanya, kalau gua ini yang gua lakuin di ikan sih.
Karena ikan nilai per kontainer kayak $70.000, sedangkan kita ada permintaannya sih 90 kontainer, lu bayangin aja bisa sampai berapa puluh M seminggu, kan nggak sanggup. Nah, karena proyeknya udah pasti deal, gue pasti tarik pemodal. Jadi misalnya contoh, barangnya lu jual 300 juta misalnya, lu jual 300 juta, harga lu beli 200 gitu kan, 200 juta. Kalau dia transfer 50% dari 300 juta, itu kan 150 juta. Sebenarnya ketika lu down payment ke buyer, itu bisa di atas 50%. Yang mestinya lu down payment 100 juta, lu punya uang 150 juta. Lu bisa down payment kurang lebih 75% di situ. Nah, kalau lu mau down payment 50% juga, artinya kan lu cuma transfer 100 lagi kan lu nggak ada modal nih. Biasa kalau gue sih gue cari pemodal. Gue bilang ini udah project pasti untung. Lu modalin lagi 100 juta. Nanti lu dapet 150 juta misalnya. Karena kan modal 200, jual 300, ada selisih 100 kan. Tinggal agreement lu aja sama dia. Udah 50-50 deh, 50 juta, 50 juta. Kayak gitu. Itu kalau misalnya konsep mainnya seperti itu. Nah, ini cuma terjadi, nah teman-teman harus paham nih, ini cuma terjadi atau bilangnya apa ya? Kejadian ini cuma terjadi kalau memang bisnis kalian sama tengkulak. Atau bisnis kalian produk-produk yang non manufaktur. Karena dia non manufaktur, jadi barang itu hanya di tengkulak. Sedangkan tengkulak itu tidak bisa nalangin produk. Dia harus dibayar dulu 100%. Gitu ya, Chan ya. Tapi kalau kalian transaksinya sama barang-barang yang manufaktur, barang-barang yang olahan pabrik, kalian bisa lakukan seperti itu. Karena pabrik punya capital atau pabrik punya uang untuk tahan 50% sisanya. Jadi kalau misalnya kalian mainnya ke pabrik, kalian bisa lakukan skema 50% dari buyer, 50% ke pabrik. Sisanya sama lah, maksudnya dia paralel. Tapi kalau yang tengkulak, dibayar 50% kalian beli, sisanya kalian cari pemodal. Itu harus kayak gitu. Gitu. Oke, Chen ya? Iya kok. Nah, terus satu lagi, kalau kan misalkan kita belum ada company nih, kita belum ada PT. Nah, kalau misalkan kita buat kirim inquiry ke buyer, identitas kita tuh siapa gitu? Apa kita bisa bilang kita dari PT Zenith atau bagaimana tuh kok? Nah, ini yang ribet nih Chan sebenarnya. Lucu sih, ini lucu juga. Jadi agak sedikit salah paham teman-teman ini kalau katanya buat website harus pakai PT. Tidak. Nggak perlu, kecuali domain kalian .co.id. Semua yang domainnya pakai .co.id betul harus melampirkan legalitas perusahaan. Tapi kalau yang belakangnya .com itu nggak ada PT juga kalian bisa bikin. Nah, yang menjadi agak sedikit misunderstanding adalah mereka kan gini, kalau di web gitu ya, di website, kalian lihat deh, kolom paling atas itu kan tulisnya meet, terus strip bla 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 gitu kan. Di tab-nya. Nah, tab-nya itu sebenarnya nggak usah nyantumin PT. Kenapa seperti itu? Jadi ini lucu sih. Ini kalian kalau pinjam tes Zenith jangan melakukan hal seperti ini, agak sedikit unik. Bentar. Coconut product. Ini kan tulisannya coconut product ini kan, Universal Coco Indonesia. Terus stop the supplier of coconut product. Harusnya yang ditulis tuh seperti ini, nggak usah nama PT. Kalau ini kan PT Global Coconut mungkin namanya, karena dia PT sendiri. Kalau aku kan nggak ada sampai PT Universal Coco. Kalau dicari, ini lucu nih, PT Zenith Global Indonesia. Ini lucu. Jebret, semuanya banyak ini tuh. Sorry. Banyak yang pakai PT Zenith tuh nama-namanya tuh atas-atasnya. Udah kagak ngerti deh. Ini malah ini YJ Export. Ini tuh nggak perlu ininya sebenarnya nih. Itu bisa dipakai nama kalian, jangan PT Zenith juga. Karena kalau misalnya kalian pakai PT Zenith juga nih bocoran nih ya. Pas bayar tulis PT Zenith, itu semua website orang keluar. Kan si bayar jadi bingung. Ini PT Zenith jualan apaan? Kok semuanya punya website gitu, ntar dia jadi bingung kan si bayarnya.
kalau mau tuh tulisnya kayak tadi, Universal Cocoa Indonesia, number one product coconut product, number one supplier, itu lebih menjual dibanding PT Senot, karena dia juga nggak peduli mau namanya PT Senot kayak PT Senot kayak, dia juga nggak ini kan, nggak bermasalah gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Nah ini mau lanjut, aku bacain yang ada di chat. Teman-teman kalau misalnya mau nanya bisa di chat ya, biar nggak rame. Christian Marjuki, kok mau nanya kalau mau main di komunitas beras bagaimana menurut Koko? Karena sudah googling, Indonesia sudah ekspor beras ke Singapura. Nah, produk kayak beras ini sebenarnya lebih kepada politik bisnis. Jadi pemerintah suka gitu tuh. Ini bocoran nih, karena aku juga main di pemerintah, suka gitu. Bikin satu program ekspor bombardir di media bla bla bla, kesannya Indonesia udah ekspor beras, padahal mah Bulog aja masih kekurangan. Bulog aja itu stok berasnya tipis loh. Jadi kalau Bulog udah stoknya tipis, sebenarnya kita bahaya, bisa nggak makan beras, kita bisa makan keju kita nanti. Jadi kalau produk-produk yang memang konsumsinya adalah konsumsi lokal dan konsumsi nasional, itu tidak kalau bisa dibilang 95% nggak bisa diekspor. 5% mungkin diekspor karena kepentingan politik mungkin. Jadi buatku kalau misalnya kayak contoh beras yang konsumsi nasional lah, itu jangan. Kita masih kurang dan juga pasti kena larangan, nggak bisa gitu. Nah kalau Syah Radian, kalau awal Titi ngasih 50% terus sisanya LC, bisa nggak kok? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, nggak masalah. Cuman ngapain kalau kita udah Titi 50%, ya sisanya juga transfer 50%. Kayak gitu. Sebenarnya mah sama aja, LC nggak guna, karena uangnya kan udah masuk juga di awal. Gitu. Terus Afi Iftikar, kok mau fokus di ekspor kopi, supplier ada, website beres, bayar list sudah ada, sekarang lagi bikin spec list yang bagus untuk penawaran. Nah kondisi kayak gini bayar minta sampel, baiknya kita kenakan charge gak ya? Kalau bayar minta sampel itu jangan dikenain charge barangnya mah kasih gratis aja. Yang kalian harus kenain charge itu sebenarnya sih ongkos kirim kalian harus kenain charge, karena ini nih pelajaran nih. Dulu gue berpikir kalau sampel kita yang bayar mau order dari kita. Gue berpikir seperti itu. Ternyata gue pernah punya tagihan di DHL tuh 40 juta sebulan ekspor kirim sampel. Kagak ada yang kena juga. Kan sedih. Malah buyer yang mau bayar logistik atau buyer yang mau bayar ongkos kirimnya itu yang deal. Karena kan bayarnya jadi serius. Nah, kalau misalnya ngomongin sampel atau cost biaya sampel dan ongkir, nih gue ini dulu ya, gue kasih satu cara gini. Kalian kalau mau ekspor, mau kirim sampel, rekomendasi gue tuh pakai DHL. Nah, ketika kalian pakai DHL, kalian tuh harus buat namanya airway bill. Nih, electronic airway bill. Kan diklik create DHL. Do you have the DHL Express account number? Oh gini nih, yes. Kok jadi ribet ya dia ya? Wah berubah nih. Bentar, dia berubah, sorry. Bentar ya, coba. 1, 2, 3. Oh, bentar. Dia harus masukin ininya guys. Dia harus masukin DHL account-nya. Dan 5542. Wah, berubah nih dia nih. Jadi DHL berubah sih. Jadi sebenarnya maksudnya adalah kalian kalau misalnya mau mau kirim sampel pakai DHL, yang kalian harus tanya ke bayarnya adalah buyer punya DHL account nggak?
Kalau buyer punya DHL account, minta 10 digit nomornya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kalian kirim, itu nanti akan ada bill yang ditagihkan tuh. Kalau nomor registernya si buyer kalian masukin ke situ waktu kalian kirim, nanti tagihannya nggak masuk ke kalian. Tagihannya kan masuk ke si buyer. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih bayar kalian tidak punya DHL account, ya kalian bisa minta transfer dulu. Tapi kalau tidak, dia nggak mau transfer, ya tinggal kalian timbang-timbang. Ini bayar serius nggak? Jadi kayak ya lebih kepada gambling lah ya. Kalian tuh gambling, ini bayar serius kan nih, kalau gue udah keluar uang sekian ratus ribu untuk sampel sekilo, bayar nih pasti beli nggak ya dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi sebenarnya tidak ada cara pastinya. Kalau bayar kalian punya DHL account sih udah enak banget. Tapi kalau nggak ada ya kayak gitu caranya. Nih Alia Natasha. Halo. Kok kemarin nanya ke forwarder terus ditanya HS code sama Boleh sharing packing nggak? list. Jadi packing list itu buka contoh aja lah udah paling gampang. Ini Halo. sedikit teknikal soalnya jadi nggak bisa dijelasin. Saya mau bagi pengalaman nih mengenai kirim sampel. Oke, lisan packing list. Sebentar. Nih. Ini packing list nih. Jadi tahu deh. Nih catet nih yang momen furniture nih catet. Ini bayarku nih. Jerman. Langsung catet semuanya. Terus screenshot aja udah paling cepat. Asik kan nih mau cerita packing list sampai dapat buyer. Gue mau bodo amat lah kalau kalian bisa tawarin bagus ya udahlah yang penting bayar seneng. Yang penting Indonesia. Wes mantap. Nah, jadi HS code nih kayak gini nih. Ini ada HS code nih. Halo Pak. HS code itu dilihat dari insw.go.id. Jadi Indonesian Single Window. Jadi sebenarnya fungsi dari HS code adalah biar si bea cukai itu punya kategori barang. Oh ini rotan ekspor sekian persen dari Indonesia. Oh minyak sekian persen kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak ngerti HS code nih Alia, kamu nggak ngerti HS code, kasih aja ke forwarder menurut ibu atau menurut bapak HS code-nya berapa ya. Nah, kalau ditanya packing list, artinya si forwarder berpikir barangmu udah ready. Karena packing list ini bisa dibuat ketika barang ready. Kayak gitu. Jadi barangnya udah tahu nih. Ada kubu tuh, jadi kayak rotan kubu tuh rotan yang tebal-tebal gitu loh. Ininya. Apa namanya materialnya. Dan ini packing list. Kenapa packing listnya banyak? Karena di dalam kontainer banyak ininya. Ini ada ukuran nih, size nih 30, 50 piece, 40, 100 piece, kayak gitu-gitu. Nah ini packing list namanya. Baru dibawa tanda tangan, jebret, selesai. Jadi kalau misalnya ditanya packing listnya mana, sebenarnya nggak bisa dijawab juga. Karena kan kamu belum kirim. Kalau udah kirim ya packing listnya dikasih. Bilang aja, saya cuma pengen nanya harga berapa. Kayak gitu doang. Gak usah sampai gimana banget. Lanjut. Tian. Mau ekspor jahe. Pas udah tahu tentang harga jahe. Ternyata harga jahe cenderung gak stabil. Menurut Koko terjun ke sini atau pertimbangan lagi. Nah makanya tadi aku bilang kalau kalian mau jahe. Fokuslah sama teman-temannya si jahe. Jahe, kunyit, temulawak, lengkuas. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian buat website jangan jualan jahe doang, jualan sama teman-temannya. Mana yang lagi bagus, fokus di situ. Ya, intinya sih biar satu website bisa punya semua, nggak perlu bikin website lagi. Gitu. Terus Gede Basurata. Kok beli websitenya lifetime one time payment itu di Time Forest kah atau di mana ya bla bla bla. Jadi kalau template websitenya beli di teamforest.net itu one time 1 kali pembayaran untuk lifetime untuk seumur hidup.
Kalau hosting sama domain sih nggak bisa dibeli permanen, itu harus di renew per tahun. Murah kok, itu cuma 120.000. Farel, kok supplier nggak punya sertifikat FDA gimana ya? Nah, bikin sendiri. Itu namanya trading company. Kalau kalian minta supplier yang sudah FDA terus kalian jualin, kalian itu namanya makelar. Beda nih trading sama calo. Kalau calo, gue punya buyer, gue punya supplier, gue temuin tuh buyer sama supplier, gue ngambil komisi. Biasanya yang pertama komisinya kecil, yang kedua pasti di bypass. Tapi kalau trading beda. Kalau trading itu kita punya edit value, perusahaan kita tuh punya value lagi. Contoh ya, Singapura itu semua banyak trading company. Nah, yang menarik adalah gue pernah ekspor kelapa ke Jerman. Notify party itu si Singapura. Bayangin, kita yang ngirim sebagai shipper, consigningnya Jerman, notify party Singapura. Ngapain pas kontainer nyampe Singapura harus tahu? Artinya si Jerman ini kan pasti ya bertransaksi sama perusahaan Singapura. Gue kalau bayar dari Jerman, gue juga tahu lah Singapura ada apa. Kelapa pohon paling cuma satu, saya kayak gitu kan. Kok dia bisa jualan kelapa, kok bisa transaksi dan lain sebagainya. Pasti kan ada sesuatu yang Singapura jual. Kenapa Jerman harus belinya ke Singapura dan nggak beli direct ke Indo? Nah, jago-jagonya Singapura tuh. Mungkin dia bilang, mungkin gue quality control dari Singapura udah pasti the best quality. Bla 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 bla. Nah, dia aja perusahaan Singapura aja bisa bikin buyer percaya, padahal belinya bukan di negaranya, belinya juga di Indo. Masa kita nggak bisa? Jadi kalau supplier nggak punya sertifikat dan lain sebagainya nggak apa-apa. Itu kita yang handle. Tapi balik lagi, buat enggaknya kan tergantung ke keseriusan kalian. Kalau kalian serius ya udah garap aja. Kalau kalian masih nggak yakin, ya jangan dibikin, mahal-mahalin biaya, tapi belum tahu fix apa enggaknya juga kan. Terus kalau apa ya? Mana lagi bentar cari. Kalau supplier saya nggak mau DP, mintanya timbang bayar. Nah ini sering terjadi kalau misalnya kalian langsung terjun ke petani. Main di level petani itu capek. Main di level petani itu dia nggak mau DP, pokoknya datang timbang bayar. Ini yang kejadian kemarin pas gue ke Alor. Di Alor gue ketemu satu pengusaha Surabaya, itu di tasnya ada 10 miliar cash. Bayangin 10 miliar cash isinya berapa koper kan. Terus udah gitu kerjaan mereka adalah mereka datengin desa ke desa, timbang bayar. Itu kerjaan mereka. Kalau gue jadi lu nih ya, Ivan Novianto, gue sih nggak mau turun ke petani, ribet. Mendingan gue aja kerja si pengusaha Surabaya itu. Jadi biarin aja, biar dia yang sorting, oh grade A ini, grade B ini, grade C ini. Jadi jangan ngadu jangan ngadu sama grup besar atau orang-orang udah tajir di level petani, jangan ribet. Mendingan aja kerja sama tuh yang beli. Bisa juga tengkulak, bisa juga corporate, bisa juga pabrik. Ajak kerja sama mereka. Knowledge, dapat pengetahuan produk, boleh dari petani, boleh. Itu harus. Tapi kalau mau transaksi bisnis, mau partnership, mau kerja sama, jangan sama petani, capek. Kena tipu malah. Gue juga habis sama petani ada hampir 1 miliar di sana. Jadi janganlah, bahaya. Nah, kalau bentar ya. Kok ternyata pertanyaannya di copy paste. Vino, boleh deh Vino, mumpung nyala yang lain diem. Kalau mau nanya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nih siapa nih? Nih Aklakul. Kok bayarku ada model ada 3. Problemnya sistem pembayaran dan nggak mau ke Indo karena lagi corona. Nah ini masalah. Gimana ya? Satu dari Dubai beli tapi nggak mau titih. Dia mau dibayar ketika barang sampai, nggak bisa. Satu lagi mau beli kayu manis, mau transfer, tapi transfer ketika kapal udah berangkat, nggak mau DP. Nah ribet ini. Ada juga dari Aussie, jahe, harga udah oke. Ketiganya aku tawarin ke Indo buat cek kebun, nggak ada yang mau, corona semua alasannya. Iya, ini corona agak ribet sebenarnya memang kejadian ini. Tapi nggak tahu sih, belum ketemu solusinya. Tapi kalau
kalian menemukan sebuah cara bagaimana bisa meyakinkan buyer tanpa harus datang ke Indonesia, nanti corona udah selesai juga tetap kalian bisa jalan itu bisnis. Contoh ya, apakah kalian video call, terus kalian lihat ini gudang saya, nggak ngerti lah, ini memang agak sedikit ribet. Banyak klien-klien gue juga nggak mau datang ke Indo, akhirnya pada pending semua kan. Kalau yang pertama, dia mau bayar setelah barang sampai, itu nggak bisa, terlalu berbahaya. Yang kedua juga sama, mau bayar setelah kapal berangkat, itu juga sama, ribet juga. Nomor 1 dan 2 mungkin bisa dilakukan ketika kalian punya list buyer di negara yang sama itu banyak. Jadi ini kejadian kayak teman gue waktu dia mau kirim Indomie. Dia kirim Indomie ke Inggris. Ketika dia kirim Indomie ke Inggris, tiba-tiba di sana tuh ya pabriknya entah kenapa katanya bangkrut. Kan ribet tuh urusannya. Ini Indomie siapa yang mau beli? Berhubung dia punya klien banyak, jadi pas kontainer nyampe, banyak yang mau nampung. Nah itu enak tuh kalau memang bayarnya banyak. Tapi kalau bayarnya nggak ada, jangan, bahaya. Kalau cuma satu jangan. Kalau yang ketiga ada yang mau titi dari Aussie, jahe segala macam, mungkin itu aja yang digarapin dulu. Pokoknya konsepnya adalah low hanging fruit. Buah mana yang paling gampang dan paling pendek untuk dipetik, quote and quote yang paling mudah untuk dikerjakan, itu dulu aja. Ivan sampai nanya dapat bayar dari mana? Wih, hebat, tahu nih orang dapat bayar dari mana. Ini dapat ide. Tapi ini udah aku kerjakan dari lama sih. Ini cara ngakalin si ini ya. Kalian kalau mau nyari kan di sini. Di Go For World Business. Bentar ya, loading. Kalian kalau nyari buyer, mau lihat apakah marketnya ada dan lain sebagainya, itu kalian lihat di Go For World Business. Terus kalian buka misalnya apa, fresh potato, jahe deh, ginger. Ini kan nih fresh ginger dari Polandia. Kalian kan di sini nggak bisa dapat data si buyer karena kalian belum bayar, kan gitu ya. Ini kan jualannya si Go For World, harus bayar dulu, inquiry, nanti baru dikasih data buyer. Kalau cara gue dulu, gue nggak mau bayar Go For World karena nggak punya uang, tapi pengen tahu bayarnya siapa. Gue gini, gue copy ininya, terus gue buka di LinkedIn, di paste. Cari deh mirip-mirip. Oh berarti dia nggak punya LinkedIn. Cari lagi. Coba ya kita trial and error supaya teman-teman tuh paham. Gibson mau copy, pindahin ke LinkedIn. Nih, ketemu tuh. Eksekutif, Vice President, minimal New York. Di sini dia barangnya dari mana? Bayarnya United States. Di LinkedIn New York. Berarti ini account-nya. Nah, kan di sini kayaknya nggak aktif nih dia nih. Di LinkedIn kayaknya kan nggak aktif kan? Ya udah, di sini kan ada ininya, di copy. Ini gue nggak setting loh ya. Ini gue juga random nih. Di setting, terus dicari deh. Dicari ininya. Account-nya. Nah, ketemu nih guys. Bla 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 bla. Mailing address, tapi nggak ada emailnya. Mungkin bisa diklik ininya. Tuh. Ini bener-bener ya, ini totally gue sama banget nih kayak kalian kalau nyari buyer. Gue juga
Kalau sekarang kan ya gue udah ada Go Forward, bisa cari gampang. Tapi kalau misalnya nggak ada, bener-bener gue ngikutin nih. Contoh nih, officernya Judy Rui Mei. Mungkin bisa dicari di sini. Judy Rui Mei. Nggak ada. Nah, berarti belum inilah. Berarti belum beruntung. Anda kurang beruntung. Cari lagi yang lain. Cari lagi yang mana. Gitu terus, santai. Jadi jangan kehabisan akal. Jangan, wah apa-apa duit. Wah bayar nih $500. Bayar nih 7 juta harus Go Forward. Nggak usah. Kopi cari di Facebook. Kalau negaranya udah sama, mukanya sama-sama bule, ya udah hajar aja. Siapa tahu itu bayarnya. Nah kalau... bertanya. boleh. Wahyu ya tadi ya? Iya kok, bentar. Ya boleh. Jadi nanya nggak nih? Ya jadi kok mengenai itu ya, kita produk udah ada, terus supplier udah pasti, website udah ada, terus nah ini kan masalahnya yang supplier saya ini petani kok. Nah kan kita nggak tahu dari apa namanya permintaan buyer itu seperti apa, karena supplier kita tuh macam-macam. Ada yang suppliernya supplier A itu produknya kelasnya ini menurut kita, tapi permintaan buyer itu sekian ton. Nah dengan grade yang berbeda itu gimana kita memukul rata supaya grade itu sama kok? Nggak bisa Wahyu, nggak bisa lah. Cari supplier yang banyak dengan grade yang sama. Kamu tidak bisa sama ratakan karena itu kan satu pertama mungkin barangmu apa? Apa Wahyu? Kopi nggak bisa. Kayak contoh, kopi dari Aceh sama kopi dari Medan aja udah pasti beda punya itu rasanya. Karena orang yang beli kopi kan biasanya coffee lovers kan, artinya dia benar-benar pecinta kopi, dia tahu beda wanginya sedikit aja udah beda. Jadi memang caranya adalah kamu tidak bisa gabungin semua supplier jadi satu, kecuali suppliernya deketan, kecuali cuman beda kampung, beda desa, itu bisa. Makanya satu daerah kok, misalkan kalau dari supplier saya itu misalkan di kecamatan ini, kecamatan itu berani masuk per satu kali distribusi ya sekitar 20 ton sampai 50 ton. Nah di kecamatan lain masih satu provinsi, tapi ini masalahnya tuh setiap petani itu mempunyai grade yang berbeda. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya bayar, contoh misalnya grade A 2 ton, grade B 5 ton, grade C 10 ton kayak gitu, jadi 17 ton kan. Kalau dia order 17 ton grade A, itu nggak bisa semua grade kamu masukin. PR-nya gimana carinya? Cara cari grade A jadi 17 ton. Pokoknya intinya kamu harus siapin kebutuhan buyer dengan grade yang dia minta. Jadi nggak bisa kita akal-akalin, itu mah nggak bisa. Gitu. Nih ada lagi nih pertanyaan nih, Dharma Loka Fasa Putra. Oh terima kasih kok. Wahyu, kalau pakai web SEO itu kan cara pasif, tapi kan kita tetap cara aktif mencari buyer. Nah tadi udah dicoba. Itu totally, itu bener-bener gue tuh nggak nyeting, terus bener-bener kita nyoba nyari awal-awal kayak gimana. Maksudnya awal dulu gue cari itu kayak gitu, ditarik terus datanya, nanti juga pasti ketemu kok, pasti ketemu. Nah bentar ya. Mau cari buyer buat Kopra Edible, bagaimana caranya? Itu tadi caranya. Kevin nih, fokus commodity briquette, ekspor sendiri, sebaiknya FOB itu harga kita tentukan berdasarkan harga staffing, bla 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 bla. Ini harga bayarnya nggak ada. Nih jadi ini kan Kevin dari Makassar. Kalian kalau ngasih FOB jangan FOB Makassar ya, kasihnya FOB Surabaya. Jadi barangnya adalah, kalau FOB kan gini, FOB barang di gudang ditambah harga truk sampai ke pelabuhan awal, pelabuhan siap kirim gitu ya, pelabuhan internasional. Kalau misalkan barang kalian di pabrik itu Rp10.000 per kilo, terus harga truknya 5 juta, sedangkan satu kontainer yang diangkut itu muat 20.000 kilo, kan gampang hitungnya, 5 juta dibagi 20.000, ketemu kan hasilnya 250 perak. Berarti harga FOB-nya 10.250. Itu kalau di Jawa. Jadi cuma ngitung si truk cost-nya aja.
Tapi kalau barang kalian dari luar Jawa, FOB-nya tetap harus FOB Surabaya. Jangan FOB Makassar, jangan FOB Sorong, jangan FOB Maluku tuh jangan. Jadi ada faktor lain penambah harga, bukan cuma truk, tapi plus kontainer domestik. Plus kontainer misalnya Makassar Surabaya berapa ya, itu lagi dibagi lagi ketemu hasilnya, baru dapat FOB Surabaya. Kayak gitu. Daniel, jadi peminjaman PT dan undername itu beda. Jadi PT Serit punya Koko itu bisa untuk apa aja? Sebenarnya tadi yang aku bilang, PT Serit itu cuma terima duit doang. Kalau misalnya untuk ekspor, kalian tinggal call forwarder, pinjem nama dokumen nih untuk mereka bisa ekspor. Nih, 3 lagi nih. Kok saya mau ekspor wallet, direkomendasi sama supplier untuk pakai pesawat freight biar produk aman. Pertanyaannya, kalau misalkan pengiriman dengan udara, apakah ada BL? Apakah misalnya sudah sampai ke gudang bandara? Apakah ada apa? Kalau kiriman barang yang highly price atau harganya super expensive, itu pakai udara. Kayak contoh wallet 1 kilonya aja, setauku ya, kan dia kayak mangkok gitu. Yang bersih bisa di atas 14 juta per kilo. Jadi semua yang barangnya highly price gitu ya, super expensive, pakai pesawat. Karena pertama lebih cepat, kedua juga pasti bayar nggak mungkin beli dengan kuantiti banyak. Dia beli 1 ton aja udah 14 miliar. Ya gitu, itu kan nggak make sense. Jadi pengiriman cuma berapa kilo pasti jauh lebih efisien pakai pesawat dan cepat nyampe. Kalau misalnya dia beneran ada bayar ekspor 1 kontainer wallet sih, hati-hati tuh, ntar jadi kayak di film-film tuh, itu kontainer direbutin sama mafia lagi. Iyalah, itu nilainya berapa ratus M kalau dia masuk ke situ kan, ntar kayak di film-film. Jadi kayak gitu. Dan juga kalau mau ekspor wallet, itu setauku ya ada namanya kayak eksportir sarang burung wallet, ESBW. Jadi itu memang harus apply dulu ke Kementerian Perdagangan. Karena dengar-dengar nih, ekspor wallet itu cuma ada 15 perusahaan yang dapat izin. Bayangin, se-Indonesia ekspor wallet cuma ada 15 perusahaan doang. Ini mah kayaknya ya. Kayaknya permainan deh. Masa 15 perusahaan doang? Nggak tahu lah apakah izinnya disusahin atau segala macam. Jadi Mario yang mau ekspor wallet, semangat. Kalau misalnya air freight itu ada bill of lading-nya juga nggak? Ada, airway bill namanya. Airway bill. Sama kok, itu fungsinya sama banget. Mau nanya, kan yang tadi aku Mario yang tadi barusan pertanyaannya dijawab ya. Terus kan the second pertanyaan kedua kan saya mau nanya, kalau misalnya tadi kan Koko ada bilang kalau misalnya kalau pakai pelabuhan, pakai kapal, kalau misalnya barang yang nggak diambil setelah 7 hari ya bakal kena penalti kan. Kalau misalnya pesawat ada nggak ya di bandara gitu? Nggak ada. Karena sebenarnya ini barang kecil, dan juga kenapa sebuah perusahaan pelayaran itu mengenakan penalti ketika kontainer tidak diangkut. Yang pertama, itu bentuknya kontainer. Contoh, sebuah pelayaran punya 10.000 kontainer. Kalau ada 3.000 atau 2.000 kontainer diem di pelabuhan, itu kontainer nggak bisa dibawa muter-muter ke seluruh dunia. Jadi si perusahaan itu kekurangan kontainer. Itu kenapa mereka kenakan penalti. Karena mereka menghitung kerugian mereka kalau kontainer itu tidak ada. Tapi kalau di pesawat beda. Karena kan dia commercial flight. Ya kan, ketika commercial flight kan itu ada apa namanya? Jadi kalau di commercial flight itu kan sebenarnya ada cabin, ada bagasi. Bagasi kan yang di bawah badan pesawat tuh. Nah, di bawah badan pesawat itu sebenarnya kan barang-barang yang pasti akan dikeluarkan. Dan juga bukan barang-barang besar. Jadi cuman kayak naro di gudang, jebret satu itu nggak akan ada kena penalti yang separah pelabuhan. Karena pelabuhan itu kalau kontainer tidak dikeluarin dan dia adanya di pinggir, kan adanya namanya container yard. Container yard kan adanya di pinggir kapal sandar tuh. Itu kalau barang nggak diangkut-angkut itu bikin penuh tempat. Jadi putaran kontainer-kontainer yang lain dan lain sebagainya itu masalah. Makanya mereka dikenaikan penalti supaya si yang punya kontainer tuh buru-buru keluarin kontainernya. Oke.
Jadi kalau misalnya tadi kan bilang masukin ke gudang kan habis dari pesawat. Kalau gitu artinya buyer nih misalnya nggak harus langsung ambil barangnya dari Bisa, dia bisa ya tergantung agreement sih. Kalau menurutku semua barang yang menggunakan air freight kasih aja service door to door. Itu jadi logistik akan handle door to doornya. Jadi pokoknya barang turun. Kita punya logistik company nih misalnya di Surabaya. Biasanya Surabaya punya afiliasi dengan forwarder atau logistik company di negara tujuan. Jadi nanti pasti udah kontak-kontakan tuh. Baru udah nyampe nih di bandara Dubai misalnya kayak gitu. Ya udah nanti logistik yang di Dubai akan ngambil di deliver ke rumahnya si ini atau ke gudangnya si pembeli kayak gitu. Kalau misalnya kalau kayak gitu artinya airway apa tuh bill-nya gimana? Tetap sama. Jadi pembayarannya sih tergantung agreement kamu sama dia pembayarannya seperti apa. Kalau misalnya pembayarannya dia pas barang nyampe dan lain sebagainya ya sudah nggak bisa sampai door to door. Tapi kalau dia berani pembayarannya 100% di depan, ya udah kasih aja door to door. Intinya sama aja sih Mar. Yang penting kamu tidak akan rilis barang kalau uang belum diterima. Kayak gitu. Oke. Terus ada lagi nih namanya keren nih, Linenet Eleanora. Boleh siapa nih? Mau nanya kok. Boleh Madani. Iya. Kok waktu itu kan aku pernah post masalah buah manggis ya di TikTok. Nah, itu kalau misalnya ekspor buah manggis ada perizinan khususnya, nggak ada sertifikat atau apa gitu? Nggak ada. Cuman kena di balai karantina aja. Jadi sebenarnya fungsi dari balai karantina di Kementerian Pertanian ini adalah fungsinya untuk contoh ya. Misalnya kalau misalnya petani nanam kan suka dikasih pestisida segala macam. Jadi cuman untuk itunya doang sih sebenarnya bahwa barang ini aman dan lain sebagainya, udah terhindar dari berbagai macam chemical kayak gitu doang. Nah, itu masuk balai karantina. Lebih bagus kalau misalnya kamu udah tahu mau ekspor itu, terus kamu udah cari-cari buyer segala macam, kamu lapor tuh ke dinas pertanian setempat. Kamu cari PIC-nya, kamu telepon, Bu, saya mau ekspor manggis nih, saya udah pembeli, bla bla bla. Biasanya nanti mereka akan keluar sertifikasi. Fungsinya bukan untuk buyer loh, fungsinya cuma buat keluar dari Indonesia doang. Oh, berarti yang dari mereka itu nggak merluin sertifikasi ya? Nah, apalagi manggis itu kalau di Dubai itu namanya rare fruit, jadi buah yang jarang, buah langka. Itu seru tuh. Kemarin aku punya logistik gitu ya, per kilo 75.000 ke Dubai same day, berangkat pagi nyampe malam. Untuk kirim manggis sekilo 75.000 mereka mau loh, padahal manggis di sini cuma 15.000 kan atau 20.000. Ternyata nyampe sono harga dijualnya 170.000, pantas saya mau. Jadi pengen ikutan jualan manggis langsung. Di tempat saya 5.000 kok. Wah, lebih parah lagi tuh. Itu bayangin tuh di Dubai 150.000. Mantap sudah. Nah, makanya sebenarnya Indonesia tuh kaya loh. Kayak aku pernah nanya ke mana? Ke dinas pertanian gitu ya. Mereka cerita tuh komoditas dari barat sampai timur Indonesia. Terus iseng-iseng nanya, Pak, ini kalau divaluasi semuanya berapa? Dihitung aja. Katanya pernah dapat ini data dari Nielsen, konsultan gitu kan, konsultan kece. Katanya kalau misalnya barang Indonesia bisa diekspor semua bisa nyampe 3.000 triliun. Percaya, itu belum pertambangan dan perikanan loh. Itu baru perkebunan dan pertanian. Itu kalau mau pertambangan dan perikanan nilainya bisa 2 kali 3 kali. Nah, makanya Indonesia tuh harusnya nggak kena resesi kalau teman-teman semua udah bisa ekspor. Mantap. Nah, jadi lanjut ya ke Eleonora. Saya ada kenal temannya om saya, pabrik di Jakarta. Gimana ya cari biar buyer biar nggak ditikung sama dia. Apalagi dia juga ekspor produknya dan mau tanya PT. Kan otomatis dia mau pakai punya PT-nya si pabrik ini. Nah, kalau gitu kemungkinan ditikung bayarnya. Makasih. Nah, kalau misalnya teman om, harusnya lebih gampang. Bilang, Om, ya ditikung lah Om. Nih, saya punya buyer nih. Saya aja lah yang handle. Kalau udah temen tuh enak sebenarnya. Ya, maksudnya nggak usah formal-formal banget. Kecuali kamu ini baru
kenal dan lain sebagainya. Makanya pegang supply dan kunci supply sebenarnya kalau lewat dari relasi itu gampang. Jadi intinya lebih kepada personal relationship aja sih antara kamu dan si supplier. Gitu. Nah, kalau bentar ya. Kok Iya boleh. Hai, namanya mirip. selain kok iya beda belakang doang ya kan? Kalau malam gue jadi Julia. Selain Go Oke, don't show me that part. Selain Go Forward Business untuk buyer, ada website lain kah atau just Google around apa gimana kok? Nah, nih benar aku share ya. Jadi Go Forward itu yang paling aku rekomen karena sepengalamanku coba dari banyak dari banyak marketplace itu yang paling so far yang paling bagus. Karena ini Alibaba agak sedikit mematikan banyak pemain-pemain atau para seller di sini. Contoh ya, kita cari Coconut. Pasti yang ditampilin itu yang pemain-pemain lama punya. Vietnam, 5 years, 4 years, terus kayaknya ini ya. 1 tahun, Vietnam, mana dari Indonesia nggak ada. Nah, kalian harus tahu, semua bisnis yang ada fitur filter dan sort, itu sebenarnya membunuh. Kayak Tokopedia. Kalian jualan barang di Tokopedia susah banget lakunya. Karena di filter, artinya ujung-ujungnya adalah pricing war. Karena buyer akan cari yang termurah. Bahkan di Alibaba, ini contoh ya, ada fitur compare. Diklik, terus compare. Ini bentar. Bentar. Lama banget ini. Jadi intinya sebenarnya Alibaba memang konsepnya adalah dia ingin memanjakan si customer. Karena si customer jadi bisa finding the best supplier. Tapi di sisi supplier itu setengah mati. Karena terjadi pricing war. Siapa yang paling murah dia yang paling menang. Nah, kan ini di compare tuh. Respond rate. Ini sangat berpengaruh loh. Artinya kalau teman-teman yang pernah beli barang di Shopee, misalnya lu nih Jul pernah beli barang di Shopee, itu kan ada respon rate-nya tuh. Misalnya dia pernah balas berapa lama, berapa persen, dan sebagainya. Yang kecil-kecil kayak gini nih, ribet nih yang 77%. Biasanya buyer akan cari dulu yang 93%. Karena dijawab lebih cepat dan lain sebagainya. Kalau kalian masuk di Alibaba, itu nambah kerjaan. Yang pertama, mahal banget. Mahalnya mahal banget. Gak bohong. Nih ya. Untuk kalian mau ikut Alibaba aja, harus bayar berapa duit nih? Bentar. Dia ada ampun dah ini Alibaba sih. Buatku nggak rekomen sih, meskipun teman-teman bisa ekspor, biasanya ekspor itu yang pemain gede, pemain kecil susah. Bentar ya, supplier membership. Wah, nggak dikasih tahu nih harganya. Mahal banget sih setauku ya. Nanti kalian coba-coba sendiri deh. Coba-coba sendiri, itu harganya mahal banget, gak bohong. Jadi kalau saranku sih, Jul itu lebih baik di GoForWorld. Karena kalau GoForWorld, kita yang kejar bola. Jadi posisinya buyer minta apa, kita yang saja kejar gitu. Kita yang nunggu dicari kan. Terus kok kalau perpajakan gitu kita perpajakan soal ekspor ya? Pajak ekspor apa pajak gimana nih? Kok kemute terus? Nih, gimana? Kalau pajak gitu bakal diribetin nggak? Enggak. Pajak ekspor itu karena pajaknya rempong apa-apa gitu. Iya. Pajak ekspor tuh 0%. Totally 0%. Jadi sebenarnya pemerintah ini mempermudah ekspor. Kalau kita kirim itu enggak ya? Enggak ada pajak. Yang ada sebenarnya lebih pada pajak penghasilan doang sih. Kalau enggak kayak pajak perusahaan, PPh 21, PPh 23.
Tapi kalau untuk PPN tuh nggak ada. Woi, nggak compete kita aja kadang-kadang harganya masih mahal ditambah PPN, mati lah pemerintah. Gantilah presiden lah. Jangan. Maksudnya nggak bermaksud. Ntar di posting ke YouTube. Jangan dikat bagian ini keceplosan saya. Ya, kayak gitu lah. Maksudnya sisi normal lah ya. Mempermudah ekspor. Bro mau tanya dong. Boleh. Ya, gue Erik dari Bogor. Jadi ini kan gue kebetulan juga kemarin sempat kopdar sama si Patri juga tuh sempat. Gue main VCO, ya kan. Jadi gimana caranya kita tahu harga kita itu udah istilahnya masuk ke market internasional gitu loh, nggak kemahalan. Terus sama ya paling nggak kita tahu kalau buyer itu harganya kalau kita kirim proposal ke buyer. Kira-kira ini mahal apa enggak kita nggak tahu nih, karena mereka juga ada kalau kita kirim proposal tuh mereka nggak respon, diam aja gitu. Itu gimana bro? Jadi gini sih Bro Erik, buyer itu biasanya mereka selalu comparing price itu patokannya sekarang di Alibaba. Sama kayak kita beli barang. Jujur ya, ini kita ngelihat konsep cara kita berbelanja di saat ini. Kita kalau beli barang gitu misalnya di S Hardware atau di Informa atau di mana beli meja, kita pasti compare-nya sama Tokopedia dulu. Kita cek di Tokopedia barangnya berapa sih? Kan gitu kan. Kalau misalnya Tokopedia lebih murah, pas misalnya contoh ya, gue juga tadi baru beli cover mobil kan, sarung mobil di S Hardware. Di S Hardware harganya 2,3 juta. Terus gue cari nih merek yang sama, brand yang sama di Tokopedia, harganya 1,5 juta. Jadi ternyata behavior orang sekarang udah larinya kan checking dulu nih price di satu platform yang memang penjualannya paling banyak di sana. Nah, yang dilakukan sama buyer itu sama. Jadi dia Alibaba dulu nih, Rick. Terus dia gini. Itu virgin coconut oil. Kan kayak gini. Ini kan ada ininya. Ada, ini super nih, dia pasti Cina, bayangin VCO Cina, pantas aja super. Dia bantu dulu tuh negaranya, teman-temannya. Ini kan range-nya dari 2,45 sampai 3,45. Ini nggak bisa tiba-tiba jadi patokan kita. Terus kita jadi nggak bisa nebak-nebak nih. Oh, 2,45 atau 3,45. Biasanya dimurah-murahin. Supaya minimal-minimal bayar attract dulu ke situ. Nah, caranya sih, Rick, paling gampang kalau gue ya. Ini bentar. Di inquiry. Bentar, dia spesifikasi bla 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 bla. Nggak cocok Cina jualan VCO tuh, entah kenapa ya. Tuh dia kayak gini-gini tuh. Wih, so keren. IT bla bla bla. Nah, coba inquiry aja kayak. Nah, terus kayak gitu-gitu lah. Terus ada desain kita kan inquiry, kita minta dulu price list dan quotation dari si mereka berapa. Nggak keganti, sorry. Jadi gini nih, kan ini kan page-nya di scroll dulu sampai bawah. Nih baru tuh kita minta itu itu langsung desain. Pura-pura beli. Gue sih udah pernah lakuin ini, jadi pura-pura jadi buyer gitu kan, beli. Nah, masalahnya tuh kadang mereka kasih harga itu kayak misalnya kayak VCO itu kan kesayangan kita di Filipina sama di Sri Lanka ya. Mereka punya barang tuh bagus-bagus VCO-nya. Itu harga mereka di bawah kita gitu loh. Kayak misalnya kalau gue punya FOB itu $3,5 per liter. Mereka bisa kayak 2,8, 2,7 gitu. Itu sih itu yang kalah logistik biasanya. Kita kalahnya di logistik loh, bukan kalah di bahan baku. Jadi memang balik lagi sih, di Indonesia ini uniknya adalah barangnya banyak, murah. Suka kena barangnya dari mana? Gue sih punya pabrik di Kebumen sih. Oh, nah
Ini yang bikin mahal nih. Jadi banyak faktor. Kenapa harga kita tinggi? Karena VCO bukan jadi primadona. Di kelapa itu dia bukan jadi yang terutama. Jadi seringkali itu orang beli kelapanya, terus sama mereka baru dipretelin. Jadi orang mau beli kelapa dengan harga tinggi. Beda dulu contoh ya. Contoh misalnya kita assume. Misalnya contoh di Jawa Timur, orang beli kelapa cuman ngambil tempurungnya doang. Biasa dibeli dengan harga murah. Pasti dibeli dengan harga murah kelapanya. Kenapa? Karena dia cuma bisa dapat revenue-nya dari satu jenis. Nah, sekarang kayak contoh, gue kan mainin tempurungnya, gue mainin fibernya, kulitnya, dagingnya, bla bla bla. Pas gue mau beli barang, gue nggak mungkin tekan harga murah. Gue naikin aja harganya. Toh juga gue kan dapat revenue banyak dari satu kelapa. Kenapa gue naikin harga kelapa? Supaya pemain lain tuh nggak bisa di sisi supply ya. Kalau misalnya di harga 1.000, gue berani beli di harga 1.800. Ya nggak masalah. Orang gue dari satu kelapa bisa ngasilin banyak produk. Nah seringkali yang bikin mahal adalah karena si supplier ini beli kelapa itu hanya untuk VCO atau beli daging kelapanya only. Nah itu memang sebenarnya bukan masalah kita, itu masalah pemerintah untuk mensegmentasi dan membagi berdasarkan klaster-klaster bisnis. Segmentasinya, yang briket harusnya harga sekian. Jadi ada patokan. Kalau enggak sekarang kita ngadunya di supply, harganya naik, yang penting dapat barang, jadinya mahal. Tapi kalau itu belum bisa kalau itu belum dapat solusinya, for me ya, kalau kita masih bicara produk kelapa, masih ada historical yang bisa dijual. Karena buyer tuh tahu the best coconut di dunia ini adalah di Indonesia. Jadi just make sure aja bahwa lu barang dari gua pasti barangnya tuh bagus punya. Kayak contoh. Sekarang kenapa mereka tidak perlu takut dengan harga yang misalnya minimal cuma beda berapa poin gitu ya. Karena kalau mereka jual di Amazon itu harganya tinggi sekali. Ini satu OZ berapa sih? Bingung. Bentar. Berapa ons kali? Satu OZ. Satu OZ tuh ini 0,02 ya sebelah. Gimana sih hitungnya? 1 ons kali ya? 1 ons kayaknya. Itu coba boleh dihitung deh. Ini pokoknya dapatnya di berapa gram gitu. Jadi intinya kita mesti ini ya, maksudnya produk kita tuh mahal karena memang kita punya barang bagus gitu ya, quality gitu ya. Bilang bagus, tetap aja jual aja. Kalau gue sih gitu, karena gue juga main di kelapa kan. Sebagai pengusaha kelapa yang gue jual adalah historical kelapa di Indonesia. We are the biggest plantation in the world, the biggest gitu. Kita punya kelapa terbaik, bla bla bla. Jadi ada historicalnya. Karena menurut gue sih cuma selisih berapa poin. Kalau tidak bisa kita turunkan lagi karena itu udah masalah di sisi level petani, itu kan udah bukan urusan kita. Itu kan bagaimana tinggal pemerintah mensamaratakan dan mensejahterakan mereka dengan cara lain. Jangan naik terus. Makanya gue kurang setuju loh kalau misalnya petani itu harus dibeli dengan harga tinggi. Kalau memang fungsinya adalah pemerintah ingin membuat petani sejahtera, jangan gitu caranya. Nanti pabrik yang mati. Pabriknya jadi nggak bisa lawan kompetitor dari negara lain. Carilah cara lain. Kayak gitu-gitu. Nah kalau memang itu belum bisa diselesaikan pemerintah, cari cara puter aja dari jual aja historicalnya. Udah, gue coba gitu doang caranya. Siap. Thank you bro. Yo. Ini satu pertanyaan lagi, habis itu kita tidur. Udah jam 10:30 coy. Ini seru banget sih. Ini kalau dilanjut kayaknya nanti kita akan bikin grup per kota. Udah gitu nanti kita bakalan ketemu lah. Maksudnya nanti step-stepnya bisa di-share nggak sih? Boleh Jul. Dari batch berapa sih Jul? Batch 52. Oh iya aman. Pokoknya tahu zero, makanya mau belajar semuanya dari awal. Ini jujur ya, gue jadi eksportir bukan yang dari keluarga punya uang tuh enggak, benar-benar totally start from scratch, from minus bahkan. Jadi
kalau misalnya dibilang apakah ekspor bisa tanpa modal, yes, gue berani jamin 1000% ekspor tanpa modal. Tapi ada term and conditionnya lah, karena gue udah coba kan. Oh ini doesn't work, oh yeah, this one is doesn't work. Jadi kayak gue cari terus, oh ternyata bisa juga ya. Ya kayak gitu lah. Well done. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen, misalnya ya, gue pengen kayak kita jalan misalnya ke NTT, kita lihat vanili dan lain sebagainya. Kan ke beberapa juga kita udah bupati dan beberapa kepala desa di sana. Jadi lihat deh, kayak kita ya jalan-jalan sederhana aja, lihat potensi Indonesia segede apa supaya nasionalismenya naik. Jadi banyak kok kalau mau ekspor pisang itu gimana kok? Secara kan pisang kan nggak tahan lama kok. Panennya lebih cepat aja, Van. Jadi kalau misalnya udah dapat bayar dari Dubai, pengiriman logistiknya 2 minggu, udah panen 2 minggu lebih cepat. Gitu. Berarti belum matang itu udah diekspor gitu ya kok? Ya, jadi coba deh lihat Great Giant Pineapple sama Sun Pride. Jadi lihat Sun Pride punya company profile di YouTube deh. Itu dia tuh panen waktu pisangnya masih hijau, belum kuning. Karena kalau kita bicara barang-barang komoditi yang bisa matang di tengah jalan, itu sebenarnya harus panen lebih cepat dan juga harus tahu dulu bayarnya kemana. Jadi nanti baru di set dulu nih, tarik. Oh 2 minggu. Oh 2 minggu berarti harus punya spare 1 minggu. Ya udah 3 minggu lebih cepat panen. Gue mau nanya dong. Boleh. Terakhir nih. Kan saya sekarang lagi proses dealan sama buyer. Nah, yang saya inginkan sekarang itu di proses sales kontraknya. Nah, menurut pengalaman aku ini sales kontraknya itu apa aja? Nanti mungkin ada contohnya. Nanti admin share di Google Class, itu santai. Oke, kasih. Pokoknya intinya sih sekarang kalian ya sebenarnya kalian coba jalanin dulu aja flow-nya, nikmatin prosesnya, karena once ini sudah berjalan kalian tuh enak banget mau ekspor apapun bisa. Kayak contoh ya, sekarang gue lagi garapin ikan. Ini ikan nih yellowfin segede gini, segede tangan, di ukuran 15. Itu per kilo itu paling harga cuma 30.000 per kilo. Di US itu berani beli dengan harga $5. $5 tuh kurang berapa ya? 70.000 ya? Berapa sih? Ya kurang lebih segitulah. Ya 70.000. Beli 30, jual 70. Untung 40.000. Itu satu kilo. Satu ikan bisa 10 kilo. Ya enggak 10 lah, 5 kiloan. Itu kalau di total banyak banget untungnya. Cuman memang yang susah pertama adalah permainan grup-grup besar. Yang kedua logistiknya susah karena ikannya harus stabil di suhu minus 25 derajat. Nah, konsep-konsep seperti itu memang kalian harus pelajarin dulu di produk masing-masing. Bagaimana treatmentnya, bagaimana manajemen supply chain-nya, bagaimana production time-nya, dan lain sebagainya. Jadi harus dipelajari dulu benar-benar di awal. Once kalian sudah tahu, semuanya jadi lebih gampang dan lebih mudah. Karena once itu sudah ready, kalian tinggal buat website, promosi, terus tinggal jualan aja, kadang jualan. Karena bayar udah dapat, udah tinggal kalian udah lebih gampang lah karena sudah punya beberapa data. Jadi kalau nanti kalau COVID sudah reda segala macam, nanti kita ini ya bikin tour kapan kek, kemana kek gitu ya. Nanti biar ku siapin dulu tuh beberapa bupati, biar dia ngomong terus seru lah intinya. Gitu ya, udah jam setengah 11 besok kita kerja lagi meskipun beberapa work from home, tapi intinya kan harus kerja. Jadi kita istirahat dulu kali ya. Kalau kok ada satu pertanyaan terakhir boleh gak kok? Siap terakhir. Oke kok, ini tadinya aku ya udah oke. Bagaimana kita, ini buat semuanya ya, bagaimana cara kita bisa networking ke orang lewat Instagram dengan cara yang benar kok? Biasanya sih profile picture-mu benerin dulu sama fit-fitnya. Itu kalau memang semuanya udah benar, kan ada juga tuh orang suka posting quote dari Google diambil di post ya. Orang kan jadi kagak percaya. Tapi sebenarnya sih lebih bagaimana showing yourself dan menunjukkan bahwa you are the trusted person gitu. Jadi once kalian bicara kan juga nggak bisa tiba-tiba langsung jebret ngomongin bisnis kan. Tapi kan lebih kepada engagement dulu. I think kayaknya kita punya interest yang sama deh.
kayak gue lagi punya project ini, kayaknya lu interest nggak gitu sih. Sebenarnya something yang sederhana, kayak kalian mau PDKT sama kayak lu mau PDKT sama cewek aja lah, gampang. Lu kan nggak bisa tiba-tiba lu mau jadi pacar gua nggak? Siapa yang mau? Lu mau ganteng juga nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau misalnya kayak gimana, tinggalnya di mana, sekolah di mana, sebenarnya sih sering kali gitu kita maintain buyer. Kalau cowok ya, kita maintain buyer itu kayak mau PDKT sama pacar, karena kita itu fragile.